Bersama Cai Tao, Yu Hao meninggalkan arena dengan membawa hadiahnya. Namun mereka dihentikan oleh kemunculan Nana yang menuntut Yu Hao agar mengembalikan sebagian jiwa yang dipindahkan dari teknik roh kebenciannya. Namun Yu Hao menolak karena itu semua adalah salah Nana sendiri yang berusaha membunuhnya saat kompetisi. Lagi pula ia sudah terlanjur menyegelnya. Nana meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Untuk itu ia memohon belas kasihan Yu Hao. Yu Hao yang luluh akhirnya menurutinya. Ia kemudian mengajaknya pergi ke sebuah ruangan tertutup untuk memulai proses pelepasan segel. Di tengah prosesnya, sekilas ia dapat melihat ingatan masa lalu Nana yang sangat menyakitkan. Nana lalu mengungkapkan bahwa sebenarnya roh pelindung hantu tersebut ia dapatkan dari ibunya. Dahulu ibunya membunuh ayahnya atas paksaan sebuah sekte yang bernama Sekte Kultus Roh Suci. Setelah menyesali perbuatannya, pada saat itu juga ibunya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sekte Kultus Roh Suci adalah sekte yang sangat misterius dan menakutkan. Dikatakan bahwa salah satu cabang markasnya ada di kota Mingde. Para tetuanya mempunyai kemampuan yang sangat mengerikan. Mereka mampu mengendalikan dan memenjarakan jiwa seseorang. Saat orang tuanya meninggal, Kultus Roh Suci memenjarakan jiwa mereka berdua, kemudian memanfaatkannya untuk memanipulasi Nana, mengirimnya ke akademi dan menunggu sampai ia lulus, kemudian baru direkrut oleh sekte tersebut. Jadi Nana harus lulus akademi demi menyelamatkan jiwa kedua orang tuanya. Ia tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun karena sekte ini mempunyai jaringan yang sangat luas. Bahkan mereka juga bersekongkol dengan Akademi Kekaisaran Ryue. Hal ini terbukti saat ia secara tidak sengaja melihat pertemuan antara tetua Jing Hongchen dengan pemimpin ketua sekte tersebut. Setelah mendengar cerita tersebut, Yu Hao pun menjadi berpikir, hilangnya senior Mas Xiao Tao juga disebabkan oleh sesuatu yang misterius, kelompok master roh jahat yang sangat kuat. Jadi apakah kemungkinan insiden tersebut ada kaitannya dengan sekte Kultus Roh Suci? Entah dugaannya benar atau salah, yang pasti sekte jahat ini harus segera diberantas. Yilai Kesi pun juga sepakat dengan Yu Hao bahwa hal janggal seperti ini haruslah segera diselidiki. Singkat cerita, Nana membawa mereka menuju lokasi markas sekte Kultus Roh Suci di kota Mingde. Yu Hao menggunakan teknik ilusinya untuk berkamuflase di dalam bayangan bersama Cai Tao. Sementara Nana memasuki markas sekte tanpa ada yang mencurigainya. Terlihat sekelompok orang berjubah hitam yang menari-nari seperti sedang menyelenggarakan sebuah ritual tertentu. Nana membawa Yu Hao bersembunyi dalam bayangannya untuk pergi menuju altar. Namun Cai Tao tidak ikut karena ia ingin memastikan hal yang lain. Nana menjelaskan bahwa acara ini merupakan upacara kenaikan roh dari sekte roh suci. Dapat mengendalikan pengikut suci pada level yang lebih dalam, membuat mereka tidak bisa melarikan diri untuk selamanya. Sekte ini menyiksa dan membunuh para tumbalnya, kemudian menyerap dendam, kebencian, serta jiwa mereka. Yilai Kesi yang mempunyai pengetahuan luas mengenai hal ini menjelaskan bahwa metode yang digunakan oleh sekte ini semacam teknik dasar mayat hidup. Namun para master roh jahat ini hanya meniru bentuknya tanpa memahami makna yang sebenarnya. Nana kemudian maju ke tengah altar untuk melihat jiwa kedua orang tuanya. Namun tiba-tiba salah seorang ketua sekte menghentikannya. Penyamaran Yu Hao akhirnya terbongkar setelah tetua sekte sadar bahwa ada bau orang asing di dalam diri Nana, sehingga ia berniat untuk menyerangnya. Yu Hao keluar untuk melindunginya, kemudian lanjut mengacaukan upacara tersebut. Ketua sekte mengaktifkan teknik rohnya, memunculkan puluhan mayat hidup dari bawah tanah untuk menangkap Nana dan juga Yu Hao. Pertempuran pun tidak terelakkan. Yu Hao berhasil menumbangkan banyak mayat hidup, tetapi dengan cepat mereka dapat bangkit kembali. Sesuai dengan perkataan Yilai Kesi bahwa cara biasa tidak akan efektif untuk mengalahkan pasukan mayat hidup. Maka dari itu ia mencoba teknik yang tidak biasa. Teknik yang ia pelajari dari Yilai Kesi yaitu penyegelan jiwa. Satu tetua berhasil diamankan, sementara yang satunya emosi dan langsung mengeluarkan senjata terkuatnya, yakni tubuh 10.000 jiwa. Ia menggunakan jiwa-jiwa yang telah ia bunuh untuk menyerang Yu Hao. Benar-benar kejam, bahkan setelah membunuh korban-korbannya, mereka masih dimanfaatkan. Dengan bantuan kekuatan dari Yilai Kesi, Yu Hao dapat menggunakan teknik pemurnian jiwa untuk membebaskan jiwa-jiwa yang berada di dalam pengaruh kegelapan. Ia juga berhasil meruntuhkan jiwa tetua sekte dan memaksanya bicara untuk memberitahunya di mana lokasi markas utama sekte Kultus Roh Suci. Namun orang ini sepertinya sangat loyal dengan sektenya, sehingga ia lebih memilih jiwanya hancur daripada harus buka mulut.
Kini jiwa-jiwa yang terpenjara telah dibebaskan. Nana akhirnya pun juga bisa bertemu kembali dengan jiwa kedua orang tuanya. Sementara itu, Chaito menyebarkan banyak peledak di setiap sudut markas sekte untuk memastikan bahwa sekte di sini telah benar-benar musnah. Meskipun yang ini hanya markas cabang, namun bisa menjadi peringatan bagi sekte utama yang entah berada di mana. Dan ini hanyalah awalnya, karena Yu Hao bertekad untuk membereskan masalah ini hingga ke akarnya. Setelah kedua orang tua Nana terbebas, kini gadis tersebut sudah tidak punya tujuan lagi. Yu Hao kemudian merekrutnya masuk ke dalam sekte Tang untuk membantu Bei Bei yang sedang berusaha membangunnya kembali di kota Shrek. Di samping itu, Yu Hao pun juga tidak bisa terus-terusan menyembunyikan robot metal yang ia curi. Jadi sebelum Jing Hongchen menyadarinya, benda tersebut harus segera dibawa ke Akademi Shrek. Ia melihat Nana adalah orang yang sangat bisa dipercaya, jadi ia menitipkannya kepada Nana dengan selembar surat yang ia tulis untuk diberikan kepada gurunya di Akademi Shrek. Tanpa mempertanyakan apapun, Nana bersedia menjalankan tugas tersebut dan malam itu juga ia langsung berangkat. Namun kepergian Nana yang tiba-tiba pasti akan mengundang kecurigaan pihak akademi. Jadi untuk menghindari hal itu, Yu Hao menggunakan teknik ilusinya untuk menyamar menjadi Nana dan mengelabui para penjaga di perbatasan. Singkat cerita, Yu Hao menghabiskan hari-harinya untuk terus belajar di Akademi Riwei hingga ia berhasil naik tingkat lagi menjadi Master Pemandu Roh tingkat 7. Ia juga sudah mendapatkan surat dari Nana yang mengabarkan bahwa ia berhasil tiba di Akademi Shrek dan sudah memberikan barang titipannya kepada tetua Zuanxi. Selanjutnya ia mendatangi sekte Tang, menetap di sana dan membantu Bei Bei dalam segala macam urusan sekte. Kabar tersebut semakin membuat Yu Hao bersemangat. Terlebih lagi tanpa sepengetahuannya, Wang Dong berkunjung ke Akademi Riwei untuk menemuinya. Wang Dong menjelaskan bahwa ia sudah mencapai level 60 dan sekarang sedang membutuhkan cincin roh ke-6 sehingga ia meminta Yu Hao untuk menemaninya. Yu Hao pun bersedia karena kebetulan Akademi Riwei juga sedang libur. Tapi bukan di hutan pertarungan bintang, tempat yang cocok untuk mencari binatang roh yang sesuai dengan Wang Dong adalah kampung halamannya. Tanpa buang-buang waktu lagi, keduanya pun langsung berangkat menuju rumah Wang Dong. Dalam perjalanan, Wang Dong memberitahu bahwa ia mempunyai kakak perempuan, namun tidak menjelaskan detailnya yang membuat Yu Hao jadi menghayal kemana-mana. Perhatian mereka kemudian teralihkan saat menyaksikan meletusnya peperangan yang melibatkan pasukan Kekaisaran Riwei. Yu Hao lalu menggunakan teknik pembagian mentalnya kepada Wang Dong yang membuatnya sangat terkejut karena teknik ini telah meningkat pesat. Setelah memeriksanya, dua senior Yu Hao dari Akademi Riwei yaitu Jusi dan Keke terlihat ikut terlibat di dalam peperangan tersebut. Yu Hao berniat ingin membantu karena sebelumnya mereka sudah merawatnya saat ia terluka. Sementara itu, pasukan Kekaisaran Riwei menjadi pihak yang terdesak. Bahkan Jusi dan Keke sudah putus harapan dan berpikir bahwa mereka pasti akan gugur di medan perang. Namun harapan muncul kembali saat Jusi melihat Yu Hao yang terbang ke arahnya dan dengan cepat dapat membereskan pasukan musuh yang berada di sekeliling mereka. Bahkan tidak cuma itu, ia langsung mengaktifkan teknik pembagian mentalnya kemudian mengambil alih kepemimpinan untuk keluar dari situasi sulit dan membalikan keadaan. Dijelaskan bahwa peperangan ini terjadi akibat ada kelompok pemberontak yang ingin melakukan kudeta di wilayah Kekaisaran Riwei dan ingin mendirikan kerajaannya sendiri. Untuk itu, Kaisar mengirim Jusi bersama pasukannya untuk menghentikan pemberontakan. Namun tidak disangka kelompok pemberontak sangatlah kuat sehingga pasukannya lah yang terdesak. By the way, sekarang Jusi sudah diangkat menjadi perwira di kemiliteran Kekaisaran Riwei ya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya bala bantuan telah tiba. Namun setelah dilihat ternyata mereka bukan sekutunya, melainkan justru pihak musuh. Pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Zhao, jenderal dari kelompok pemberontak. Mereka ingin menangkap Jusi sebagai sandera karena wanita itu adalah tunangan dari putra mahkota. Mendengar hal itu sempat membuat Yu Hao terkejut. Perang ini berarti adalah masalah internal kekaisaran sehingga seharusnya sebagai orang luar, ia dan Wang Dong tidak boleh ikut campur. Namun karena tujuan Yu Hao hanya untuk membalas budi, jadi tidak masalah jika ia tetap membantu Jusi. Jenderal Zhao adalah seorang Master 7 cincin level 74. Jika Baiwan, mustahil Yu Hao bisa mengalahkannya sehingga ia mengajak Wang Dong untuk menyerangnya secara bersamaan. Namun tidak ada satupun serangan mereka yang mampu menembus armornya karena roh pelindung Jenderal Zhao adalah beruang emas yang memiliki atribut pertahanan tertinggi. Ia berubah ke wujud monsternya dan mulai mengacak-acak medan pertempuran.
Hanya dengan teknik penyatuan roh pelindung baru bisa menekannya. Yu Hao dan Wang Dong menggabungkan roh pelindung Dewi Kupu-Kupu Cahaya dan Kalajengking Giok Es, menciptakan teknik baru yang mereka sebut tarian gaun cahaya di tengah embun. Jenderal Zhao meremehkan teknik tersebut, menyerangnya dengan teknik roh keenamnya yaitu pukulan emas iblis kegelapan. Benturan dahsyat yang mengguncangkan medan pertempuran. Namun tentu saja teknik penyatuan roh pelindung tidak terbantahkan, apalagi perbedaan level kekuatan mereka juga tidak sejauh itu. Jenderal Zhao hancur terbakar bersama keangkuhannya. Perang masih belum selesai, namun pihak Jushi sekarang sudah jauh diunggulkan berkat kematian Jenderal Zhao. Ditambah lagi bala bantuannya kini benar-benar sudah datang. Dan benar saja, tidak lama setelah itu kelompok pemberontak yang sudah sangat terdesak pun akhirnya menyerah. Jushi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Yu Hao dan temannya karena sudah datang membantunya. Tapi kata Yu Hao tidak perlu berterima kasih karena mereka adalah teman dan selamanya akan tetap begitu. Yu Hao lalu berpamitan karena ia masih harus melanjutkan perjalanannya. Sebelum berpisah, Jushi sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya kepada Yu Hao. Namun ia mengurungkan niatnya tersebut karena merasa bahwa waktunya sangat tidak tepat. Atau sebenarnya ia memang tidak punya cukup keberanian untuk mengatakannya. Terlebih lagi sekarang posisinya adalah sebagai tunangan putra mahkota, jadi jalan yang mereka tempuh sudah jauh berbeda. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang, Yu Hao dan Wang Dong akhirnya sudah tiba di tujuan. Yap, sudah bisa ditebak bahwa kampung halaman Wang Dong adalah sekte Hao Tian, sekte nomor 1 dengan roh pelindung terbaik di seluruh dunia. Di gerbang masuk terdapat sejumlah baris tulisan tangan peninggalan generasi dewa. Yilai Kexi menyebut jika Yu Hao bisa memahami maknanya, maka hal itu pasti akan sangat membantu dalam proses kultivasinya nanti. Mereka berdua kemudian dipersilakan untuk masuk dan Yu Hao sempat terkejut karena ternyata Wang Dong menjadi murid yang sangat dihormati di sekte Hao Tian. Kebetulan hari ini sedang diadakan pertarungan sparring antar tetua, di mana kedua Mas Roh ini benar-benar sangat kuat. Tian Meng menilai bahwa aura mereka mungkin tidak kalah dengan 10 binatang peringkat teratas. Terlebih lagi keduanya bertarung tanpa mengeluarkan roh pelindung masing-masing. Di sisi lain, Yilai Kexi menilai hal ini sedikit aneh karena ia dapat merasakan bahwa kesadaran kedua orang ini sudah selevel dengannya. Perkenalkan, yang berambut putih bernama Niu Tian dan yang berambut hitam bernama Tai Bo. Masing-masing adalah paman pertama dan paman kedua Wang Dong. Wang Dong kemudian mengenalkan Yu Hao sebagai teman seangkatannya kepada mereka. Setelah saling memperkenalkan diri, Wang Dong mengajaknya untuk berkeliling. Sementara itu, ternyata tetua Niu Tian telah menyadari bahwa Yu Hao adalah anak yang spesial. Meskipun saat ini masih berada di level 40, tapi anak tersebut mempunyai cincin dari monster berusia ratusan ribu tahun. Mustahil anak sekecil itu mampu menaklukkan atau menerima kekuatan sebesar itu. Jadi dapat dipastikan bahwa ada binatang roh ratusan ribu tahun yang secara sukarela berkorban untuknya. Sama seperti apa yang dahulu pernah terjadi kepada Raja Dewa Tangsan. Supaya kalian gak bingung, aku jelasin di sini aja ya. Dua orang ini sebenarnya adalah jelmaan binatang roh 100.000 tahun yang pastinya sudah kalian kenal. Tai Bo adalah jelmaan dari Erming dan Niu Tian adalah jelmaan dari Daming. Erming dan Daming dulu mengorbankan dirinya untuk Tangsan, dan saat Tangsan menjadi dewa, maka mereka pun juga ikut bersamanya. Namun keduanya memutuskan untuk kembali ke dunia manusia demi menjaga sekte Hao Tian, sekaligus menjadi pelindung untuk Wang Dong. Wang Dong itu anaknya Tangsan ya, karena anak tersebut penasaran dengan dunia manusia sehingga memohon kepada ayahnya agar diizinkan hidup di sana. Tangsan pun memberikan izin dengan syarat Wang Dong harus melucuti seluruh sifat kedewaannya dan menyegel ingatannya agar menjadi manusia baru seutuhnya. Jadi Wang Dong yang sekarang itu sama sekali tidak bisa mengingat masa lalunya, memulai hidup baru dengan identitas baru sebagai manusia biasa di sekte Hao Tian. Gitu ya. Oke, lanjut ke cerita. Scene kemudian beralih memperlihatkan Wang Dong yang sedang menjelaskan kepada Yu Hao mengenai sektenya. Lantai pertama diisi oleh para murid sekte Hao Tian. Lantai kedua adalah tempat tamu dan tempat tinggal para tetua sekte. Dan di lantai 3 adalah tempatnya bersama paman pertama dan keduanya. Ada kakak perempuannya juga yang tinggal di situ.
Yu Hao kemudian menyinggung mengenai di mana keberadaan orang tua Wang Dong. Namun Wang Dong mengatakan bahwa ia juga tidak tahu. Kedua pamannya hanya mengatakan bahwa ayah dan ibunya sedang berada jauh dari rumah. Tidak ingin mengungkit kesedihan Wang Dong, mereka mulai membicarakan ketiga patung yang berada tepat di depan mereka. Yang di tengah adalah leluhur Tang Chen. Dua di sampingnya adalah bintang kembar Hao Tian, yakni Tang Xiao dan Tang Hao. Yu Hao memasuki kamar yang sudah disiapkan oleh Wang Dong. Di situ terdapat tempat tidur yang sangat dingin bernama Kalsedon ribuan tahun es yang merupakan harta karun surgawi. Jenis batu ini akan sangat bermanfaat untuk berlatih es ekstrim. Bingbing meminta Yu Hao untuk segera mengaktifkan kekuatan rohnya dan ia akan membantunya mengatasi hambatan kultivasinya. Ia juga meminta Putri Salju menggunakan Kalsedon untuk menstabilkan segelnya. Setelah memulai proses tersebut, Yu Hao dapat merasakan kekuatan rohnya telah meningkat drastis berkat harta karun surgawi. Ia yang awalnya berada di level 44, sekarang mencapai 47. Peningkatan luar biasa cepat ini memicu ledakan hebat yang membuat kedua paman Wang Dong begitu terkejut. Lonjakan kekuatan masih terus berlangsung, mengarah ke sesuatu yang menjadi berbahaya dan mulai sulit untuk dikendalikan. Tetua Niu Tian menduga kalau ini adalah upaya penghancuran diri sendiri. Hanya binatang roh dengan kultivasi ratusan ribu tahun yang dapat meledakkan dirinya sendiri hingga mempunyai aura yang sangat ganas. Tetua Niu Tian akan segera memerintahkan seluruh murid untuk mengungsi ke tempat yang aman, karena ia khawatir jika ledakan ini akan menghancurkan seluruh sekte Hao Tian. Wang Dong membantu mengevakuasi para murid sambil mencari Yu Hao. Sementara itu kekuatan Putri Salju terus meningkat mendekati kekuatan penuhnya. Bahkan segel yang sebelumnya dibuat oleh Yilai Kesi pun sampai dibuat rusak. Dan dengan arus kekuatan sebesar ini, Yilai Kesi tidak bisa lagi menyegelnya. Putri Salju tidak bisa mengendalikannya, dan jika dibiarkan begitu terus maka ia akan lenyap ditelan oleh kekuatannya sendiri. Lautan roh Yu Hao akan hancur sehingga Tian Meng, Bingbing, dan Yilai Kesi termasuk Yu Hao juga akan ikut lenyap. Ledakan dari kekuatannya juga akan meluluhlantahkan seluruh sekte Hao Tian. Semua murid sudah berhasil dievakuasi, namun Wang Dong sama sekali belum melihat Yu Hao. Ia ingin kembali masuk untuk mencarinya, tetapi Tetua Taibo mencegahnya karena hal itu sangat berbahaya. Karena terlalu ngeyel, Tetua Niu Tian terpaksa membuatnya tidak sadarkan diri, lalu memerintahkan salah satu murid untuk membawanya keluar. Di sisi lain, Yu Hao masih belum bisa mengendalikan kekuatan yang masuk ke dalam dirinya. Ia sangat menyesal karena kunjungannya ke sekte Hao Tian malah membawa petaka. Tidak lama kemudian, kedua tetua akhirnya tiba menemui Yu Hao. Mereka tahu kalau di dalam dirinya terdapat sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ia meminta Yu Hao untuk berterus terang agar mereka bisa membantunya. Sekarang tidak ada rahasia lagi. Mereka pun bekerja sama untuk melawan kekuatan Putri Salju yang telah lepas kendali. Setelah mereka menyatukan seluruh kekuatannya serta dibantu juga oleh para murid sekte Hao Tian, Putri Salju pun akhirnya berhasil dikeluarkan secara paksa dari dalam lautan roh Yu Hao. Namun tidak berhenti sampai di situ. Kesadaran Putri Salju telah lenyap, jiwanya telah hancur meninggalkan esensi kekuatan rohnya, dan karena kekuatannya yang sangat teramat besar, kekuatan yang lepas kendali tersebut pun kembali mengamuk, menyerang apapun yang berada di dekatnya. Yilai Kesi yang memiliki pengetahuan luas mengenai ilmu jiwa menggunakan kemampuannya tersebut untuk memulai ritual penyusunan ulang jiwa Putri Salju. Ia meminta Yu Hao untuk memberikan sedikit darahnya sebagai syarat untuk melakukan sumpah pengikat. Masalah pun telah sepenuhnya teratasi berkat Yilai Kesi. Ia berhasil menyusun ulang jiwa Putri Salju menjadi eksistensi yang baru, makhluk istimewa yang disebut sebagai wujud roh, kemudian menyimpannya di dalam diri Yu Hao. Namun apa yang baru saja dilakukan oleh Yilai Kesi bukan tanpa resiko. Ritual tersebutlah sepenuhnya menghabiskan kesadaran terakhirnya sehingga sebentar lagi dirinya akan benar-benar menghilang. Akan tetapi Yilai Kesi sama sekali tidak menyesali keputusannya. Ia sudah sangat lama hidup melintasi waktu, jadi pengorbanan ini adalah akhir yang sangat baik. Yu Hao datang menemuinya untuk terakhir kali. Meskipun kebersamaan mereka bisa dibilang sangat singkat, tetapi Yilai Kesi dapat merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Sebelum menghilang, ia ingin Yu Hao memanggilnya sebagai guru dan mewarisi seluruh kemampuan nekromansinya. Yu Hao pun bersedia, dan hal itu menjadi permintaan terakhir Yilai Kesi sehingga ia bisa pergi dengan damai.
Cerita Yilai Kesi berakhir sampai di sini ya teman-teman. Jadi tidak diceritakan asal-usul atau bagaimana masa lalunya. Namun bagi kalian yang terlanjur penasaran, sebenarnya Yilai Kesi itu karakter di donghua lain yang berjudul Throne of Steel. Kekuatannya yang sangat besar dapat merobek ruang dan waktu sehingga kesadarannya bisa nyasar ke dunianya Soulland. Jadi kalau kalian ingin tahu, kalian bisa nonton donghua Throne of Steel ya. Atau bagi kalian yang ingin aku membahas donghwanya juga, tinggal komen di bawah. Oke, lanjut ke cerita. Wang Dong yang telah siuman dengan gelisah menunggu Yu Hao yang sedang diberikan pertolongan oleh tetua Niu Tian. Di lautan roh, Yilai Kesi meninggalkan pesan kepada Yu Hao bahwa mereka telah berhasil menciptakan kehidupan baru yang istimewa, yaitu wujud roh. Sebagai wujud roh, Putri Salju berbeda dengan Tianmeng maupun Bingbing. Dia bisa menambahkan cincin roh kepada Yu Hao, namun tidak tinggal di dalam lautan rohnya. Wujud roh tersebut akan melekat dengan roh pelindungnya. Yilai Kesi sebelumnya juga telah menanamkan sumpah pengikat, sehingga kelak wujud roh tersebut akan senantiasa mengikuti perintah Yu Hao. Lebih jelasnya, Yu Hao akan mengetahuinya sendiri setelah embrionya menetas. Yilai Kesi sekarang sudah tidak ada. Tianmeng dan Bingbing akan tidur dalam waktu yang cukup lama karena keduanya sudah terlalu banyak menghabiskan kekuatan mental. Jadi kedepannya Yu Hao hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi berbagai masalah. Lagi pula Yu Hao sudah mencapai level 50 sehingga sudah cukup kuat untuk bisa survive dan hidup mandiri. Wang Dong kemudian membesuk Yu Hao yang nampak bersedih seperti sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun Yu Hao tidak mau membicarakannya dan ia hanya menghela nafas panjang. Kedatangannya kali ini adalah untuk berpamitan kepada Yu Hao karena Wang Dong harus segera pergi mencari cincin roh. Ia melarang Yu Hao yang ingin menemaninya dengan beralasan bahwa tempat yang akan ia datangi adalah area rahasia yang hanya boleh dimasuki oleh murid sekte Hao Tian. Setelah kepergian Wang Dong, Yu Hao merasa sangat pusing, pertanda bahwa embrio Putri Salju akan segera lahir. Di tempat lain terungkap bahwa Yilai Kesi tidak benar-benar lenyap, karena ternyata Raja Dewa Tangsan menarik potongan kesadarannya ke alam dewa. Beliau terkesan dengan pengorbanan Yilai Kesi yang telah menyelamatkan sekte Hao Tian. Jadi tujuan ia menariknya ke sini adalah untuk membalas budi baiknya tersebut. Scene kembali ke sekte Hao Tian, di mana Yu Hao sedang menstabilkan kekuatan rohnya untuk membantu kelahiran embrio Putri Salju. Proses tersebut berjalan lancar. Kini Putri Salju telah berhasil terlahir kembali dalam wujud roh anak kecil. Yu Hao menemuinya untuk memastikan apakah Putri Salju masih mengingatnya. Namun sepertinya pikiran Putri Salju telah kembali ke setelan pabrik dan ia malah menganggap Yu Hao sebagai ayahnya. Saat merasa terancam oleh keberadaan tetua Taibou, secara refleks Putri Salju mengeluarkan kekuatan rohnya yang luar biasa. Namun untungnya kekuatan tersebut masih bisa ditekan oleh tetua Niu Tian. Yu Hao menjelaskan bahwa pada awalnya Putri Salju adalah binatang roh yang tercipta oleh aura langit dan juga bumi. Julukannya adalah Kaisar Salju, pemimpin dari 3 penguasa besar di ujung utara. Namun sekarang Yilai Kesi telah menyusun ulang jiwanya menjadi kehidupan baru dalam wujud roh. Berkat kontrak darah yang sebelumnya ditanamkan ke dalam Putri Salju, makhluk ini akan senantiasa menuruti perintah Yu Hao. Ia juga bisa memberikan cincin roh. Namun saat Yu Hao memberikan ruang agar cincin roh Putri Salju bisa masuk menjadi cincin roh kelimanya, Putri Salju menolak sebab menurutnya ruang satu cincin tidak cukup untuk menampung kekuatannya. Yu Hao pun lantas mengeluarkan roh pelindung keduanya, yakni Kalajengking Giok S, yang masih punya satu cincin roh merah pemberian Bingbing. Putri Salju yang melihatnya langsung masuk untuk memulai proses penyerapan cincin roh. Luar biasanya, ia langsung memenuhi seluruh ruang cincin roh Kalajengking Giok S milik Yu Hao. Jadi bukan cuma satu cincin, melainkan Putri Salju langsung memberinya 4 buah cincin roh. Dan 4 cincin roh tersebut adalah manifestasi dari keempat teknik rohnya. Namun anehnya cincin roh tersebut berwarna orange, warna yang belum pernah ada dalam sejarah benua Dowluo. Dan anehnya lagi, seharusnya binatang roh yang telah memberikan cincin roh akan langsung lenyap. Tetapi tidak begitu dengan Putri Salju, karena ini merupakan keistimewaan dari makhluk wujud roh. Ia bisa memberikan dan memanggil kekuatannya kembali sesuka hati. Jadi itulah cara wujud roh agar tetap bisa mempertahankan eksistensinya. Yu Hao juga dapat merasakan kalau dirinya dan Putri Salju sudah berhasil terhubung, sehingga dalam sebuah pertempuran mereka berdua bisa saling bekerja sama. Daripada ngomong doang, mari langsung pembuktian. Kalau ada silakan buktikan, coba buktikan dong, jangan ngomong doang kayak gini.
Kali ini tetua Taibo akan menguji kekuatan Yu Hao dan Putri Salju dalam pertempuran yang sebenarnya. Namun karena di antara mereka ada kesenjangan level yang cukup tinggi, tetua Niu Tian melarang Taibo untuk menggunakan roh pelindungnya supaya adil. Selain itu, agar lebih semangat, tetua Taibo berjanji jika Yu Hao menang, maka sekte Hao Tian akan selalu menyambut kedatangannya. Namun jika Yu Hao kalah, maka izinkan ia untuk memeluk Putri Salju. 仿佛撞上了一座山岳。君临天下。好拳，来！净化命运，灵魂之凝视。 Pertarungan pun sudah dimulai sejak tadi. Yu Hao diberi kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu, namun tidak ada satupun serangannya yang mampu merobohkan Taibo. Yu Hao sudah mengeluarkan semua teknik serangan terkuatnya, tapi tetap saja tidak ada gunanya di hadapan jelmaan kera Titan tersebut. Yu Hao sempat lupa kalau ia tidak bertarung sendirian. Jadi selanjutnya ia akan membiarkan gadis salju untuk memimpin. Dan mulai dari sini pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Yu Hao mengaktifkan domain es abadi yang diperkuat dengan teknik putri salju bernama tarian salju matahari. Ia sekarang paham bahwa hal paling kuat dari putri salju adalah saling melengkapi satu sama lain. Terbukti bahwa sebelumnya domain es abadinya hanya dapat mencangkup area beberapa puluh meter, namun setelah diperkuat oleh putri salju menggunakan teknik tarian salju matahari, maka terciptalah teknik gabungan yang bernama tarian salju domain ice, di mana cangkupan areanya dapat menjangkau seluruh wilayah sekte Hao Tian. Teknik ini mengunci tetua Taibo ke dalam penjara es, lalu meledakkannya dengan teknik telapak tangan kaisar. Untuk bisa melepaskan diri, Taibo harus mengerahkan ledakan kekuatan rohnya. Akan tetapi serangan Yu Hao tidak berhenti sampai di situ. Yu Hao kembali merilis teknik roh putri salju dan kali ini sebuah pedang yang disebut pedang kaisar es ekstrim tak tertandingi meluncur bebas dari langit untuk menyerang tetua Taibo. Tidak ada pilihan lain selain menahannya dengan perwujudan roh pelindung. Serangan tersebut cukup melukai dan memaksanya untuk lebih serius. Tetapi kemudian tetua Niu Tian menghentikan pertarungan dan menganggap Taibo sudah kalah karena telah melanggar aturan yang tidak memperbolehkannya menggunakan kekuatan roh pelindung. Tetua Niu Tian sangat terkejut dengan pertarungan barusan. Ia tidak menyangka bahwa 3 teknik roh rahasia kaisar salju yang sangat terkenal dapat diciptakan kembali secara sempurna dalam wujud rohnya, yaitu pedang kaisar, tapak kaisar, dan matahari salju kaisar. Meskipun tentu saja level ini masih jauh dari kekuatan sejatinya. Sementara untuk teknik keempat, nampaknya putri salju sendiri pun juga belum mengetahuinya. Jadi kedepannya Yu Hao harus lebih banyak berlatih demi bisa menguasainya. Beberapa hari telah berlalu, Wang Dong akhirnya sudah pulang dengan kabar gembira bahwa ia sudah berhasil mendapatkan cincin roh yang sangat bagus. Namun ia ingin merahasiakannya dari Yu Hao sampai program pertukaran murid selesai. Yu Hao pun juga punya rahasia, tapi ia tidak pelit dan langsung menunjukkannya tepat di depan Wang Dong. Sesosok gadis kecil bersayap muncul dan memanggil Yu Hao sebagai ayah. Yu Hao pun menjelaskan semuanya mengenai apa yang sudah terjadi selama Wang Dong pergi, agar temannya tersebut tidak salah paham. Semuanya benar-benar dijelaskan, termasuk keberadaan kodam-kodamnya yang telah banyak membantunya selama ini, dan kepergian Yilai Kesi yang mengorbankan dirinya untuk menciptakan kembali eksistensi putri salju dalam wujud roh. Di sini si Yu Hao ngomong kalau mungkin konflik antar Mas Roh dengan binatang roh dapat diselesaikan melalui wujud roh. Izin aku jelaskan terlebih dahulu ya. Seperti yang kalian tahu, di benua Douluo, permusuhan antara Master Roh dengan binatang roh sudah terjadi selama ribuan tahun. Hal ini terjadi karena Master Roh yang ingin naik level perlu membunuh binatang roh untuk mendapatkan cincin rohnya. Namun dengan wujud roh, seorang Master Roh bisa tetap berkultivasi dan mendapatkan kekuatan cincin roh. Tidak ada yang perlu dikorbankan karena wujud roh tidak perlu dibunuh. Jadi tidak akan ada lagi konflik antar kedua belah pihak dan justru akan terjalin ikatan di antara keduanya, seperti Yu Hao dan Putri Salju.
Menariknya, di Solen 1, hal ini pun sebenarnya juga sudah direnungkan oleh Tang San. Namun ia tidak punya solusi untuk menghentikan konflik tersebut dan hanya bisa meminimalisir dengan cuma membunuh binatang roh yang jahat saja. Liburan sudah berakhir, saatnya para murid kembali ke akademi untuk melanjutkan pendidikannya. Sebelum meninggalkan sekte, ketika sedang berpamitan, pamannya memberikan sebuah kantong namun belum dijelaskan apa isi di dalamnya. Dan sebelum berpisah dengan Yu Hao, ia sempat mengatakan kalau tidak lama lagi, Yu Hao pasti akan segera bertemu dengan kakak perempuannya. Yu Hao telah kembali tiba di Akademi Kekaisaran Liyue dan kurang dari 3 bulan lagi maka berakhir sudah program pertukaran pelajar, yang mana artinya ia akan balik ke Akademi Shrek. 3 bulan tersebut Yu Hao dan Caito manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar lebih dalam mengenai alat pemandu roh. Tidak terasa setelah melewati hari-harinya selama 2,5 tahun di tempat ini, hari ini adalah hari terakhirnya. Tentu ia ingin segera pulang untuk melihat teman-temannya yang pasti juga sudah berkembang pesat. Di luar asrama, ternyata Ji Juechen sudah menunggunya. Dan kalau kalian lupa dia ini siapa, Ji Juechen adalah salah satu murid berbakat dari Akademi Liyue yang telah dikalahkan oleh Wo Yu Hao pada kompetisi sebelumnya. Kali ini tujuan ia datang menemui Yu Hao adalah untuk menantangnya bertarung sekali lagi. Yu Hao pun dengan senang hati menerimanya, mengingat mungkin ini adalah pertemuan terakhir mereka. Ji Juechen mengajak Yu Hao ke pinggiran kota, tiba di sebuah hutan bambu yang akan menjadi arena pertarungan mereka. Pertarungan singkat yang sangat epik, di mana keduanya bertarung dengan sangat harmonis dengan memadukan keterampilan roh dan kekuatan mental. Tidak penting siapakah pemenangnya, namun yang jelas keduanya sama-sama tahu bahwa berkat pertarungan mereka sebelumnya, mereka berdua telah belajar banyak. Setelah cukup puas bertarung, mereka lanjut mengobrol. Yu Hao penasaran dengan teknik domain yang dipakai oleh Ji Juechen. Ji Juechen menjelaskan bahwa domainnya bernama domain kesepian. Sementara Yu Hao juga memberitahu bahwa teknik pedang yang ia gunakan tadi ia beri nama es ekstrim tak tertandingi. Sebuah teknik yang belum lama ia dapatkan. Ji Juechen merasa bahwa Yu Hao masih memiliki banyak kemampuan yang disembunyikan, jadi karena Yu Hao masih belum mengerahkan seluruh kekuatannya, ia pun mengakui kekalahannya. Pujian tersebut tidak lantas membuat Yu Hao merasa di atas angin. Ia justru memuji teknik domain Ji Juechen yang masih bisa ditingkatkan lagi. Selain itu, teknik penyatuan pedang dengan tubuh juga mempunyai potensi yang luar biasa di masa depan. Hal ini membuat Ji Juechen berharap bahwa setelah Yu Hao kembali ke Akademi Shrek, mereka berdua masih mempunyai kesempatan untuk bisa bertarung lagi. Setelah berpisah, Yu Hao baru ingat bahwa ia tidak bisa bersantai lagi karena Guru Ziwen pasti sudah menunggunya. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Jing Haongchen sedang mengawasi dari kejauhan. Yu Hao menemui Guru Ziwen untuk mengumpulkan tugas akhirnya. Guru Ziwen pun sangat terkesan dengan hasil kerja Yu Hao dan mengungkapkan bahwa ia sangat bangga bisa menjadi mentornya. Tetapi bersama dengan itu ia juga merasa sedih karena besok ia akan kehilangan murid terbaiknya. Wo Yu Hao sebenarnya ingin terus belajar dari Guru Ziwen, jadi ia bermaksud untuk mengingatkannya kembali dengan tawarannya dulu untuk ikut bergabung ke dalam sekte Tang. Perkembangannya selama belajar di Akademi Liyue sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia layak untuk merekrut Guru Ziwen. Dan untuk bisa lebih meyakinkannya lagi, ia berniat untuk menunjukkan sesuatu. Semenjak bergabung dengan Putri Salju, kekuatan mentalnya telah meningkat pesat ke level baru, di mana ia mempunyai kemampuan untuk memproyeksikan isi kepalanya kepada orang lain. Namun dengan syarat, orang tersebut harus sepenuhnya mempercayainya. Betapa terkejutnya Guru Ziwen saat melihat isi kepala Yu Hao, sebuah rancangan alat pemandu roh pemusnah massal tingkat 9. Seharusnya rancangan ini berada di tangan para petinggi Kekaisaran Liyue, namun bagaimana bisa Yu Hao memilikinya? Yu Hao menjelaskan bahwa ini adalah rancangannya sendiri, yang ia beri nama Ghostbuster. Jelas hal ini membuat Guru Ziwen benar-benar kagum. Di dalam hati, Yu Hao sempat khawatir jika sampai Guru Ziwen menyadari ada kekurangan di balik rancangannya tersebut, di mana intinya masih belum bisa ia selesaikan. Namun setelah kekuatan rohnya mencapai level di atas 70, maka ia pasti akan bisa menyempurnakannya. Guru Ziwen tetap ragu kepada Yu Hao, karena meskipun jenius, mustahil Yu Hao bisa merealisasikan rancangan sesulit dan serumit ini. Yu Hao menjelaskan bahwa ia tidak akan mengerjakannya sendiri, melainkan sekte Tang lah yang akan membantunya. Selain itu, ia mempunyai sejumlah inovasi untuk kembali membangkitkan senjata-senjata rahasia sekte Tang terdahulu dan menciptakan keajaiban.
Meskipun Yu Hao sudah berusaha meyakinkannya, namun masih sulit bagi Guru Siwen untuk bisa memutuskan bergabung ke dalam sekte Tang. Ia malah menawarkan negosiasi. Seandainya Yu Hao bersedia memberikan salinan rancangan Ghostbuster, maka ia akan memberikannya seluruh hasil penelitiannya selama ini. Yu Hao menolak negosiasi tersebut. Ia sangat kagum kepada Guru Siwen mengenai kecintaannya yang begitu murni pada alat pemandu roh, mendedikasikan seluruh hidupnya terhadap penelitian alat pemandu roh. Ia juga tahu tujuan sebenarnya Guru Siwen bukan menciptakan mesin pembunuh untuk kekaisaran Liyue, melainkan ingin menyebarluaskan alat pemandu roh agar bisa digunakan oleh masyarakat umum. Ya, dalam flashback memperlihatkan bahwa sudah berulang kali Guru Siwen mengajukan permohonan agar rencana pengembangan alat pemandu rohnya untuk masyarakat umum bisa segera disetujui. Namun Jing Hongchen selalu menundanya dan memerintahkan Guru Siwen agar fokus saja dulu untuk mengembangkan senjata militer kekaisaran Liyue yang akan lebih berguna di medan perang. Mendengar hal itu, diam-diam Guru Siwen langsung menghancurkan penelitian senjata militernya yang secara langsung akan menghambat keinginan Jing Hongchen. Karena pada dasarnya ia memang tidak setuju jika alat pemandu roh hanya dimanfaatkan untuk senjata perang saja. Sebaliknya, ia selalu meyakini bahwa tujuan alat pemandu roh adalah untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Jelas ini bertentangan dengan tujuan kekaisaran Liyue yang haus akan peperangan. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Wo Yu Hao untuk meyakinkan Guru Siwen bahwa sekte Tangnya tidak akan seperti itu. Ia akan sepenuhnya mendukung pemikiran Guru Siwen untuk lebih mengutamakan kepentingan umat manusia. Sebagai contoh, busur silang yang dulu pernah ia tunjukkan memang dirancang agar bisa digunakan dengan mudah oleh masyarakat umum. Alat tersebut nantinya bisa di-upgrade lagi sehingga kelak setiap orang bisa menggunakannya sebagai perlindungan diri sendiri. Nampaknya Guru Siwen sudah mulai tertarik dengan tawaran Yu Hao. Ia akan mempertimbangkannya lagi. Yu Hao pun pamit dan mengatakan bahwa gerbang sekte Tang pasti akan selalu terbuka untuk Guru Siwen. Di sisi lain, Master Ma melapor bahwa persiapan pengembalian program pertukaran murid untuk besok sudah selesai. Jing Hongchen sepertinya mempunyai rencana tersembunyi untuk mencelakai Wo Yu Hao ya. Mungkin karena anak yang terlalu jenius tersebut tidak berada di pihaknya. Jadi daripada menjadi rintangan di masa depan, akan lebih mudah untuk menghabisinya sekarang. Lagi pula setelah Yu Hao meninggalkan Akademi Liyue, keselamatan anak itu bukan lagi jadi tanggung jawabnya. Pengembalian murid dari masing-masing akademi dilaksanakan di ibu kota kekaisaran Tianhun antara Dekan Yan Zhaoze dan tetua Aula Mingde Jing Hongchen. Pada awalnya suasana memang cukup cair di mana mereka saling memuji para muridnya yang sangat berbakat dan juga giat belajar. Namun suasana menjadi tegang ketika Jing Hongchen memanggil Yu Hao untuk memberinya sesuatu lalu membisikkan beberapa patah kata yang nampak mencurigakan. Dekan Yan Zhaoze memerintahkan Guru Fan Yu beserta para murid lain untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia ingin memastikan kekhawatirannya terhadap Yu Hao. Yu Hao lalu menjelaskan bahwa Jing Hongchen hanya mengantarkan hadiah dari putra mahkota Su Tianran yang sangat mengagumi kehebatan Yu Hao dan Akademi Shrek. Karena suatu halangan, beliau jadi tidak bisa mengantarnya secara langsung. Hadiah tersebut berupa cincin penyimpanan di mana di dalamnya terdapat banyak logam langka. Bahkan ada sisik naga perak, salah satu bahan yang paling sulit untuk dicari. Dekan Lin Er merasa kalau kebaikan ini adalah hal yang mencurigakan, karena jika hanya itu maksudnya, mengapa tidak memberikannya secara terang-terangan? Kecurigaan ini mengarah ke niat jahat Jing Hongchen yang mungkin akan mencelakai mereka pada saat perjalanan pulang. Setelah meninggalkan kerajaan Tianhun, dikala melewati sebuah hutan, Dekan Lin Er merasa selalu ada yang sedang mengawasi pergerakan mereka. Dan benar saja, Dekan Yan Zhaoze yang menyadari kehadiran musuh langsung memerintahkannya agar segera keluar dari tempat persembunyiannya. Langit tiba-tiba menjadi gelap, diikuti dengan guntur merah yang menyambar-nyambar. Ia bukanlah master roh sembarangan, seorang Feng Hao Doluo yang juga merupakan praktisi master roh jahat. Ia bernama Zhang Peng, sang Doluo harimau berekor kalajengking. Terungkap bahwa Zhang Peng adalah salah satu master roh jahat yang ikut menyerang di Akademi Shrek pada beberapa tahun yang lalu. Beberapa rekannya telah mati di tangan tetua Muen. Beruntung orang ini berhasil meloloskan diri. Dan saat ini ia sedang menjalankan misi dari seseorang untuk menghabisi anak bernama Wo Yu Hao. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini, ia sarankan untuk segera pergi. Dekan Lin Er bersedia maju untuk menghadapi Zhang Peng. Ia mengatakan bahwa jika sampai membiarkan master roh jahat ini lolos, maka jangan panggil ia sang Dewi Perang Xian Lin Er.
Dekan Yan Zhaoze menjelaskan bahwa di masa lalu Dekan Lin Er mendapatkan julukan sebagai Dewi Perang Terbang, Master Roh level 95 dengan roh pelindung mutasi naga Azura Api. Meskipun tampak seperti api, sebenarnya atribut roh pelindungnya adalah angin. Setiap pukulannya mengkompresi udara secara ekstrim, kemudian meledakannya untuk memberikan kerusakan yang luar biasa. Daya hancurnya bahkan melebihi kekuatan roh pelindung naga api. Dekan Linker berhasil unggul menghapus kegelapan yang menyelimuti langit dan memaksa Zhang Peng untuk menyerah. Namun Zhang Peng masih punya senjata andalan yang mungkin bisa membalikan keadaan, karena bagaimanapun juga ia adalah praktisi Master Roh jahat. Ritual ini mengharuskannya untuk meledakkan jantungnya sampai kekuatan jahat meluap dan melipat gandakan kekuatan rohnya menjadi berkali-kali lipat secara instan. Dekan Linker pun tak sempat menghindar ataupun merilis teknik roh untuk mengcounternya. Alhasil ia terjebak ke dalam badai kegelapan di bawah kendali sang Daoluo harimau kalajengking tersebut. Teknik Master Roh jahat ini memungkinkannya untuk memurnikan dan mengendalikan jiwa monstro yang telah diserapnya. Dekan Linker kali ini benar-benar berada di dalam situasi sulit. Keadaan semakin diperparah dengan kedatangan seorang Master Roh jahat lain karena ternyata Zhang Peng tidak datang sendirian. Tekanan yang luar biasa menghantam Yu Hao dan Yan Zhaoze. Tekanan sekuat ini pastinya bukan diciptakan oleh seorang Feng Hou Daoluo biasa, melainkan seorang limit Daoluo level 99 yang setara dengan tetua Muen. Ia bernama Long Xiaoyao, roh pelindung naga suci kegelapan, dan gelarnya adalah Daoluo Kaisar Naga. Ia mengaku cukup terkejut dengan kematian Muen yang tak lain adalah sahabat lamanya. Tidak disangka setelah lama tidak keluar, ketua pavilion Dewa Laut tersebut sudah mati. Sebagai salah satu murid dari tetua Muen, Dekan Yan Zhaoze juga pernah mendengar cerita mengenai Long Xiaoyao. Namun tetua Muen selalu menceritakan kebaikan dan kebijaksanaan dari sahabat lamanya tersebut. Jadi sekarang ia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Long Xiaoyao malah bersekutu dengan para Master Roh jahat. Perbedaan level memang tidak bisa dihiraukan. Dekan Yan Zhaoze hanyalah Feng Hou Daoluo level 95. Jelas ia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan seorang limit Daoluo level 99. Meski begitu, Xiaoyao cukup terkesan dengan roh pelindung Phoenix Cahaya milik Yan Zhaoze. Yan Zhaoze mengaku bahwa roh pelindungnya diturunkan secara langsung oleh ayahnya yang sudah lama meninggal. Tetapi entah mengapa, Long Xiaoyao nampak tidak begitu percaya dan merasa kalau hal itu adalah sesuatu yang aneh. Yu Hao kemudian memotong pembicaraan dengan mengecam Long Xiaoyao yang hanya bisa menindas juniornya. Tindakan ini jelas sama sekali tidak terhormat sehingga Yu Hao merasa bahwa orang ini tidak pantas disandingkan dengan gurunya yaitu tetua Muen. Ia pun dengan tegas menantangnya untuk berduel. Ia tahu kalau baik level maupun usia mereka berdua terpaut sangat jauh. Namun Yu Hao yakin jika seandainya usia mereka sepantaran maka ia pasti bisa mengalahkannya. Faktanya Long Xiaoyao hanyalah seorang pengecut karena jika tetua Muen masih hidup maka mana berani ia keluar dan menindas Akademi Shrek. Di dalam hati, Yu Hao mulai memikirkan cara untuk bisa keluar dari situasi sulit ini. Dilihat dari serangan barusan yang tidak mematikan, Long Xiaoyao sebenarnya enggan untuk melawan juniornya. Orang ini sepertinya bukanlah penjahat berdarah dingin. Dekan Yan Zhaoze level 95, sementara ia hanya level 50-an. Jadi kemungkinan Long Xiaoyao akan lebih menahan diri lagi saat bertarung melawannya. Pilihan yang tepat hanyalah mengulur waktu selama mungkin untuk menunggu sampai bala bantuannya tiba. Alih-alih bertarung melawannya secara langsung, Yu Hao menantang Xiaoyao untuk bertaruh. Ia akan pergi membantu Dekan Xian Linker untuk mengalahkan Daoluo Harimau Kalajengking dalam waktu 1 menit. Jika ia berhasil melakukannya, maka ia akan menang. Namun jika ia gagal, maka Long Xiaoyao lah yang akan memenangkan pertaruhan ini. Long Xiaoyao pun sepakat. Ia kagum dengan semangat dan keberanian Yu Hao yang mengingatkannya dengan sosok Muen sewaktu muda. Jadi ia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang Master Roh mediocre dalam menghadapi pertempuran level Feng Hou Daoluo. Dekan Yan Zhaoze sempat khawatir namun Yu Hao meyakinkannya bahwa ia pasti akan berhasil. Di sisi lain, Dekan Linker masih terjebak di dalam badai dan berusaha keras untuk menghalau serangan monster jiwa yang tidak ada habisnya. Yu Hao menerjang dan menerobos badai untuk datang membantu. Ia pun berhasil menemukannya, kemudian langsung merilis teknik mata ketiganya untuk memperkuat kesadaran mental Dekan Linker yang sudah hampir dilahap oleh kegelapan. Kekuatan mental Yu Hao yang sudah jauh meningkat mampu melihat menembus kegelapan sepekat apapun. Apalagi ia telah mewarisi kekuatan Yilai Kesi, sehingga ialah counter alami para Master Roh jahat. Terlihat sebuah cincin roh berwarna abu-abu.
Teknik cincin ini beratribut cahaya yang seketika dapat melenyapkan kekuatan kegelapan, memurnikan jiwa para monster roh yang berada di bawah kendali Zhang Peng lalu membakarnya. Yu Hao seakan mengabaikan kesenjangan level di antara mereka. Para jiwa monster yang terbakar terhubung langsung oleh teknik master roh jahat milik Zhang Peng, sehingga tubuhnya pun juga terkena efeknya. Long Xiaoyao yang seorang limit Douluo pun tidak mempunyai kemampuan se-overpower ini. Ia sangat takjub dengan Huo Yu Hao yang menjadi counter dari para master roh jahat. Serangan tersebut memang tidak mematikan, namun cukup kuat untuk membuat Zhang Peng lari ketakutan dan bersembunyi di balik seniornya. Xiaoyao mengaku kalah dalam taruhannya melawan Yu Hao. Ia juga membungkam Zhang Peng karena yang lemah sebaiknya diam saja. Xiaoyao memang mengaku kalah, namun ia tidak ingin melepaskan Yu Hao begitu saja, karena teknik cincin abu-abu yang Yu Hao tunjukkan sebelumnya di luar perkiraannya. Oleh karena itu, ia ingin bertaruh sekali lagi dan Yu Hao pun tidak punya pilihan lain untuk menolak sehingga ia bersedia untuk menerimanya. Xiaoyao ingat bahwa tadi Yu Hao sempat bilang jika mereka seumuran, maka ia bukanlah lawannya. Berdasarkan klaim tersebut, ia ingin menantang Yu Hao. Ia akan membatasi kekuatan rohnya pada level 50 agar sama seperti Yu Hao. Aturannya sederhana, ia akan memberi Yu Hao kesempatan untuk menyerangnya sebanyak 3 kali. Ia akan tetap pada posisinya jika Yu Hao berhasil membuatnya berpindah posisi atau memaksanya untuk bertahan menggunakan kekuatan roh pelindungnya, maka ia akan mengaku kalah dan akan pergi melepaskan Huo Yu Hao. Dan sebaliknya, jika Yu Hao gagal, maka ia pasti akan membunuhnya. Sebelum menghadapi tantangan, Guru Linker memperingatkan Yu Hao agar tetap berhati-hati. Karena sekalipun Xiaoyao melimit kekuatannya sendiri di level 50-an, tapi tetap saja tubuh fisik seorang limit Douluo sangatlah luar biasa. Di sisi lain, Xiaoyao sebenarnya hanya merasa penasaran sespesial apa bocah ini hingga membuat Muen mengangkatnya menjadi seorang murid di usia senjanya. Yu Hao tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia mengumpulkan kekuatan penuhnya untuk mempersiapkan serangan terkuat. Tinju naga penguasa dunia. Sekuat tenaga Yu Hao melepaskan serangannya tersebut, namun tidak disangka daya hancurnya belum cukup kuat untuk bisa merobohkan pertahanan Xiaoyao. Meskipun limit Douluo tersebut telah menurunkan kekuatannya ke level yang sama dengannya. Meski gagal di percobaan pertama, Xiaoyao cukup terkesan dengan teknik warisan dari tetua Muen tersebut yang bisa Yu Hao kuasai di usianya yang masih sangat muda. Masih ada 2 kesempatan lagi, ia harap akan ada kejutan yang lebih besar. Selanjutnya, Yu Hao akan bekerja sama dengan Putri Salju untuk merilis teknik es ekstrim, menggunakan salah satu tekniknya yakni tapak Kaisar Es yang sempat merepotkan Paman Taibo di sekte Hautian sebelumnya. Bahkan Yu Hao sampai mendapatkan pujian dari Zhang Peng bahwa anak ini memang sangat istimewa. Di sisi lain, dengan Yan Zhaoze tidak peduli siapakah yang akan menang dalam pertaruhan ini, karena bagaimanapun juga Yu Hao harus tetap dibawa kembali ke Akademi Shrek walaupun ia harus mengorbankan nyawanya. Serangan brutal es ekstrim masih mampu dihandle oleh sang limit Douluo Kaisar Naga, sementara Yu Hao malah terkena serangan balik yang cukup memberinya luka dalam. Kini hanya tersisa 1 kesempatan terakhir. Yu Hao tidak akan menahan diri lagi. Ia akan menggunakan teknik terkuatnya saat ini. Teknik es ekstrim pedang Kaisar, es ekstrim tak tertandingi. Mari kita lihat bisa apa seorang limit Douluo dalam menghadapi kekuatan seorang bocah yang akan menjadi dewa terkuat di masa depan. Tidak cuma menghancurkan pertahanan milik Xiaoyao, serangan Yu Hao memaksanya untuk melanggar aturan dengan mengeluarkan kekuatan roh pelindungnya. Tentu saja, karena kalau tidak ia pasti sudah menjadi es Kiko, terbelah oleh tajamnya pedang Kaisar es ekstrim. Dengan hasil ini sudah jelas bahwa Yu Hao lah pemenangnya. Xiaoyao pun juga sudah mengakui kekalahannya. 3 serangan barusan sangatlah menguras kekuatan roh dan mental Yu Hao. Jika ini adalah pertempuran yang sesungguhnya, maka ia pasti sudah mati. Untungnya Xiaoyao menempati janjinya, sehingga ia bersedia pergi melepaskan Yu Hao. Zhang Peng masih tidak terima dengan keputusan ini. Misi mereka adalah membunuh Huo Yu Hao, jadi ia ingin mengakhiri omong kosong ini dan mengajak seniornya tersebut untuk tetap melanjutkan misi.
Namun Xiao Yao mengabaikannya karena ia adalah orang yang tidak pernah ingkar janji. Jika masih ngeyel, ia menyuruh Zhang Feng untuk maju sendirian menghadapi dua Feng Hou Douluo di samping Yu Hao. Dan ternyata tidak cuma dua Feng Hou Douluo, karena bala bantuan Yu Hao sekarang telah tiba. Sang Douluo banteng suci yaitu Tetua Xuanzi. Tetua Xuanzi cukup terkejut menyaksikan limit Douluo Xiao Yao yang ternyata masih hidup. Orang-orang di Shaolin ini memang gampang terkejut ya. Tentu saja ini bukan pertemuan pertama mereka jika dilihat dari pembicaraan keduanya. Setelah pembicaraan singkat tersebut, Xiao Yao pergi begitu saja dan tertawa bangga karena ia adalah satu-satunya limit Douluo yang masih hidup. Pertempuran sudah berakhir. Dalam perjalanan pulang, Tetua Xuanzi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi antara Xiao Yao dengan Tetua Muen. Katanya dahulu keduanya bersahabat, jadi bagaimana bisa hubungan mereka merenggang dan memilih jalan yang berbeda. Diceritakan bahwa semasa mudanya, Xiao Yao dan Tetua Muen adalah partner yang sangat terkenal akan kehebatan mereka. Saat kompetisi Master Elite Benua pada lebih dari 200 tahun yang lalu, keduanya menunjukkan potensi yang luar biasa. Satu pemilik roh pelindung naga kegelapan dan satunya adalah roh pelindung naga cahaya. Mereka mendapatkan julukan sebagai naga suci ganda hitam putih, melibas seluruh peserta dengan mudah. Satu-satunya Master yang mampu menandingi mereka adalah seorang wanita bernama Ye Sisui. Meskipun pertempuran di dalam arena berjalan alot, hubungan ketiganya menjadi semakin dekat hingga menjadi teman baik seusai kompetisi. Namun karena Ye Sisui, hubungan mereka tiba-tiba memburuk. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, karena Tetua Muen sendiri tidak pernah menceritakannya secara jelas. Akibat Ye Sisui juga, Tetua Muen dan Xiao Yao selalu berisi tegang hingga mengalami beberapa pertempuran yang menggemparkan dunia. Pada akhirnya karena cedera permanen yang diderita oleh Tetua Muen dalam pertempurannya melawan mantan ketua sekte tubuh Du Bisui, perseteruannya dengan Xiao Yao pun mulai mereda. Kejadian itu sudah lebih dari 100 tahun yang lalu, dan sejak saat itu, Long Xiao Yao juga telah menghilang. Sementara wanita yang bernama Ye Sisui kabarnya telah menjadi Feng Hou Douluo yang sangat kuat dan menjadi praktisi master roh jahat. Pembicaraan berakhir karena mereka sudah hampir sampai di kota Shrek. Tetua Xuanzi meminta Yu Hao untuk tetap tinggal di pavilion Dewa Laut karena ia akan mengatur tempat untuk Yu Hao setelah acara selesai. Tidak disebutkan apa acaranya, yang membuat Yu Hao cukup penasaran. Yu Hao telah tiba di kota Shrek. Kini setelah 2,5 tahun tinggal di Kekaisaran Riwei, akhirnya ia telah pulang. Ia mengingat kembali momen-momen saat pertama kali masuk ke Akademi Shrek yang dibantu oleh Bei Bei dan juga Tang Ya. Ketika melewati tangga, ia melihat sesosok gadis cantik memakai cadar, gadis yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sayangnya belum sempat bertegur sapa, gadis itu langsung pergi begitu saja. Yu Hao yang penasaran berusaha mengejarnya, namun dia kehilangan jejak dan hanya berhasil menangkap cadarnya saja. Cadar putih yang bertuliskan nama pemiliknya yaitu Wang Xiu'er. Marganya sama dengan Wang Dong. Ia jadi teringat ketika ia berpisah dengan Wang Dong, anak itu mengatakan bahwa sebentar lagi Yu Hao pasti akan segera bertemu dengan kakak perempuannya. Jadi mungkinkah gadis ini adalah orang yang dimaksud oleh Wang Dong? Namun itu cuma sebatas dugaan. Ia pun mengabaikannya dan lebih memilih untuk segera pergi menuju asrama karena di sana Wang Dong pasti sudah menunggunya. Di sisi lain, terlihat Wang Xiu'er yang sedang bertanya kepada seorang murid kemanakah arah menuju Akademi Shrek. Sementara itu, Yu Hao bergegas menuju asrama untuk menemui Wang Dong. Namun sesampainya di sana, ia hanya mendapati kamar kosong tanpa siapapun. Tepat di atas meja, ia malah menemukan selembar poster. Dan setelah menanyakannya kepada Guru Fan Yu dan juga Guru Suoyi, mereka menjelaskan bahwa besok malam akan diselenggarakan acara festival takdir Dewa Laut di Danau Dewa Laut, sehingga mungkin Yu Hao bisa menemui Wang Dong di sana. Ketika bertemu dengan Susansi, ia menjelaskan bahwa takdir Dewa Laut adalah acara perjodohan yang hanya bisa diikuti oleh para murid dari halaman dalam. Sebuah acara yang membahagiakan bagi muda-mudi yang sedang haus cinta. Di sisi lain, kita diperlihatkan Ling Laochen yang terlihat sedang tidak bahagia. Ia berkunjung ke monumen batu di mana di sana tertulis tiap-tiap nama member Monster Strike yang telah gugur saat menjalankan misi. Kalian tentu masih ingat tentang sosok heroik bernama Yao Haoshuan. Saat misi perburuan Master Roh Jahat, ia mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan teman-temannya. Karakter ini mungkin adalah love interest dari Ling Laochen, maka dari itu acara festival takdir Dewa Laut bisa sedikit mengusik perasaannya. Pada keesokan malamnya, festival dihadiri oleh para murid akademi yang penuh sukacita. Ya, mengingat badai yang selalu menerpa Akademi Shrek, setidaknya acara ini bisa menjadi penghibur sejenak. Yu Hao juga hadir untuk mencari Wang Dong, namun sejauh mata memandang ia sama sekali tidak melihatnya. Senior Xie Xie dan Senior Bei Bei bertugas sebagai pembawa acara pada malam ini.
Memasuki acara sesi pertama yaitu adalah cinta pandangan pertama. Peserta laki-laki akan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan topi bambu dari kepala peserta perempuan yang menyembunyikan identitas mereka. Susansi bergegas maju menggeser peserta lain untuk mencari Jiang Nanan di antara para perempuan tersebut. Namun ternyata itu bukan sesuatu yang mudah. Di sisi lain, Yu Hao masih terus mencari Wang Dong yang mana ia juga tidak melihatnya di antara para peserta laki-laki. Hingga ia melihat seorang peserta perempuan di ujung seberang yang nampak tidak asing. Setelah berusaha keras, akhirnya Susansi telah berhasil menemukan Jiang Nanan, sehingga sekarang ia menyuruh Yu Hao mengambil gilirannya. Yu Hao sebenarnya merasa agak malas, namun karena sudah datang sejauh ini, ia pun memanfaatkan momen ini untuk memperlihatkan kemajuannya di hadapan semua orang. Putri Salju pun juga tidak ingin ketinggalan. Ia menunjukkan sisi kekanak-kanakannya yang sangat suka bermain-main. Ia membuka 5 topi peserta perempuan, namun ada satu peserta yang tidak mudah untuk ia taklukkan. Peserta tersebut memperlihatkan ke-6 cincin rohnya yang membuat Yu Hao terdiam sejenak karena konfigurasinya mirip dengan cincin roh milik Wang Dong. Mengabaikan hal itu, acara festival memasuki sesi kedua, yaitu cinta pandangan kedua. Bei Bei menjelaskan bahwa setiap peserta perempuan membawa 3 bangau kertas yang berarti 3 kesempatan untuk memilih peserta laki-laki. Sedangkan peserta laki-laki hanya perlu menunggu sampai mendapatkan bangau kertas agar tetap bisa bertahan. Jika tidak, maka akan tersingkir dan kehilangan kesempatan untuk mengikuti sesi berikutnya. Banyak peserta laki-laki yang mendapatkan bangau kertas, termasuk Yu Hao yang sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 10 buah. Hal ini berarti membuktikan bahwa banyak peserta perempuan yang mengidolakannya. Berbeda dengan Susansi yang sempat dibuat panik karena ia belum mendapatkan satu pun. Bahkan Jiang Nanan sempat mempermainkannya dengan sama sekali tidak memberinya bangau kertas. Untungnya Xiao Xiao berbaik hati dengan memberinya 1 buah, sehingga Susansi berhasil terselamatkan. Sesi kedua telah berakhir. Beberapa peserta telah tersingkir, menyisakan 24 peserta laki-laki dan 17 peserta perempuan. Tibalah memasuki sesi terakhir, yaitu ditakdirkan untuk 3 kehidupan. Pada sesi ketiga ini, setiap peserta laki-laki dapat memilih perempuan yang disukai dan mengekspresikan perasaannya dalam waktu 15 menit. Jika berhasil membuat gadisnya terkesan, maka berarti keduanya memanglah berjodoh. Namun sebaliknya, jika gagal membuat gadisnya terkesan, maka berarti cintanya ditolak dan akan tereliminasi. Ternyata sesi ini tidaklah mudah, banyak peserta laki-laki yang gagal mendapatkan gadis pujaannya. Tiba giliran Cai Tao yang juga nampak ragu untuk mulai bergerak. Tetapi setelah cukup lama membangun kepercayaan diri, ia pun maju untuk menghampiri Xiao Xiao. Cai Tao mengungkapkan perasaannya bahwa semenjak pertemuan pertama mereka, ia bisa langsung menyadari kalau Xiao Xiao adalah gadis yang spesial. Dan setelah bertahun-tahun mengenalnya, ia semakin yakin bahwa Xiao Xiao telah menempati posisi terpenting di dalam hatinya. Ia sudah lama menunggu hari ini di mana ia akan siap mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Tetapi momen romantis tersebut berubah menjadi momen kocak saat Xiao Xiao malah berteriak untuk mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Cai Tao dan Xiao Xiao sudah berhasil melewati ujian cinta mereka dan mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari para peserta yang lain yang menyaksikannya. Sekarang tiba giliran Susansi untuk memikat Jiang Nanan. Nampaknya banyak gadis yang tidak begitu menyukainya ya, karena sikapnya yang terlalu konyol. Namun ia langsung menunjukkan keseriusannya saat berhadapan dengan Jiang Nanan. Ia sudah pernah menyatakan perasaannya, bahkan ia sendiri lupa sudah berapa banyak. Dulu ia pikir jika terus mengejarnya sampai rela merendahkan dirinya sendiri, maka akan ada peluang untuk bisa mendapatkannya. Tapi meski begitu, perasaannya tidak pernah berubah karena ia sudah menyukainya bahkan semenjak pertemuan pertama mereka. Mungkin di masa lalu ia pernah meninggalkan kesan yang buruk dan sudah sangat mengecewakannya. Namun ia sudah benar-benar menyesal dan ingin menunjukkan permintaan maafnya. Ia rela sekalipun kebangkitan roh pelindungnya lenyap dan kejayaan sektenya dipertaruhkan, karena baginya Jiang Nanan adalah yang terpenting. Jadi ia ingin Nanan membuka hati untuknya. Ia bersedia menghabiskan seluruh sisa hidupnya dan memberikan apapun bahkan termasuk nyawanya demi untuk bisa melindungi Jiang Nanan. Susansi sudah mengungkapkan isi hatinya, sehingga sekarang hanya tinggal menunggu jawaban dari Jiang Nanan. Jika sekali saja ia diberi kesempatan, maka ia pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Beberapa saat Nanan hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Hal ini membuat Susansi berpikir bahwa Jiang Nanan memang tidak bisa membalas perasaannya. Tapi meski begitu ia mengatakan akan tetap bersedia menunggu untuk selamanya, lalu dilanjutkan dengan menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam danau. Nampaknya memang sudah tidak ada harapan ya. Jiang Nanan meneteskan air mata, pertanda bahwa sebenarnya ia juga mempunyai perasaan yang sama kepada Susansi. Namun karena suatu alasan tertentu ia masih belum bisa mengungkapkannya.
Susansi pergi meninggalkan acara tersebut, menyisakan Yu Hao yang masih bertanya-tanya sebenarnya di manakah keberadaan Wang Dong. Mungkinkah Wang Dong adalah gadis bertopi yang berada di antara para peserta perempuan? Sebenarnya ini agak aneh karena setahu Yu Hao, Wang Dong adalah laki-laki. Ia jadi teringat beberapa momen kebersamaan mereka, di mana sikapnya terkadang memang seperti anak perempuan. Anehnya lagi, di pertemuan terakhir mereka, Wang Dong selalu mengungkit mengenai kakak perempuan yang akan segera menemuinya. Setelah cukup berpikir dan mencerna segala clue, Yu Hao berkesimpulan bahwa selama ini Wang Dong telah memalsukan identitasnya dengan berpura-pura menjadi laki-laki. Entah dugaannya benar atau salah, yang jelas ia harus menyelesaikan acara ini terlebih dahulu. Ia maju untuk memilih peserta perempuan yang membuatnya tertarik. Ada seorang gadis yang menawarkan dirinya agar dipilih. Ia berasal dari Sekte 7 Pagoda Cahaya Ki Bau yang berpotensi untuk menjadi ketua sekte berikutnya. Peserta lain pun juga tidak ingin ketinggalan untuk memikat Yu Hao. Namun dengan sopan, Yu Hao menolak keduanya karena ia sudah punya pilihan tersendiri, yakni seorang gadis di paling ujung yang masih mengenakan topi. Namun sebelum bisa mendekati gadis tersebut, Dai Huabin tiba-tiba datang untuk mengacau di tengah-tengah mereka dan menjelaskan bahwa ia juga tertarik dengan gadis yang dipilih oleh Yu Hao. Bei Bei kemudian menambahkan aturan yang belum ia sebutkan sebelumnya, bahwa persaingan di sesi ketiga ini memang sah dan boleh dilakukan. Jika dua peserta laki-laki yang memilih gadis yang sama, maka pertarungan untuk memperebutkannya akan diperkenankan. Yang kalah akan keluar, dan yang menang bisa lanjut mengungkapkan perasaannya. Dai Huabin maju dengan merilis teknik wujud roh pelindung Bajra Harimau Putihnya dan menyerang Yu Hao dengan membabi buta. Namun perbedaan level kekuatan mereka sudah terlampau jauh ya, sehingga dengan mudah Yu Hao bisa mengalahkan dan menendangnya keluar festival. Sekarang sudah tidak ada gangguan lagi. Yu Hao berjalan mendekat ke arah gadis tersebut untuk memastikan rasa penasarannya. Nampak ia sudah sangat yakin bahwa gadis ini memang adalah Wang Dong. Betapa bodohnya ia sampai tidak menyadari meski sudah bersama selama bertahun-tahun. Yu Hao kemudian berlutut untuk bertanya apakah ia akan diberikan kesempatan. Si gadis kemudian membuka topi dan penyamarannya untuk memperlihatkan kecantikan yang sangat mempesona. Tanpa perlu berpikir panjang, ia juga mengatakan bahwa ia bersedia. Dan dengan ini artinya mereka berdua memang berjodoh dan ditakdirkan untuk bersama. Semua orang kini tahu kalau Wang Dong yang selama ini dikenal sebagai murid laki-laki ternyata adalah seorang perempuan. Wang Dong pun juga tidak bisa mengelak lagi, meskipun pada awalnya ia takut kalau Yu Hao tidak akan bisa menerimanya. Dan ternyata teman-teman Yu Hao yang lain sudah mengetahuinya lebih awal, lebih tepatnya sebelum festival Dewa Laut dimulai. Wang Dong telah menemui teman-temannya terlebih dahulu untuk menjelaskan situasinya yang sebenarnya. Jadi sekarang mereka sudah tidak kaget lagi seperti Yu Hao. Namun di balik kebahagiaan ini, Bei Bei menyimpan kesedihannya saat teringat dengan teman baiknya yaitu Tang Ya yang masih belum ada kabarnya hingga saat ini. Sementara itu para guru dan dekan masih ingin tahu lebih banyak mengenai wujud roh Putri Salju. Jadi mereka berniat ingin memanggil Yu Hao untuk meminta penjelasannya. Tetapi tetua Xuanzi yang tidak ingin merusak momen menundanya terlebih dahulu dan baru besok pagi akan diadakan rapat di Pavilion Dewa Laut untuk meluruskan hal tersebut. Sementara itu Yu Hao dan Wang Dong diberikan waktu untuk menghabiskan malam bersama. Bahkan kehangatan cinta mereka juga dapat dirasakan oleh Tang San dan Xiao di alam dewa. Yu Hao kemudian membahas mengenai ucapan Wang Dong sebelumnya yang mengatakan kalau ia akan segera bertemu dengan kakak perempuannya. Wang Dong pun mengkonfirmasinya bahwa saat itu ia sedang berbohong karena sejujurnya ia tidak pernah punya kakak perempuan. Yu Hao lalu menceritakan bahwa kemarin saat baru kembali ke kota Shrek, ia melihat wanita yang sangat mirip dengan Wang Dong, bernama Wang Xiu'er. Jadi ia sempat berpikir jika wanita tersebut adalah kakak perempuan yang dimaksud oleh Wang Dong. Tapi karena Wang Dong sendiri sudah mengkonfirmasinya, maka Yu Hao pikir mungkin itu hanyalah sebuah kebetulan. Wang Dong lalu memberikan kantong kepada Yu Hao. Kantong yang dulu diberikan oleh tetua Taibo. Ia juga tidak tahu apa isinya, tapi yang jelas paman Taibo ingin ia memberikannya kepada Yu Hao. Katanya isi kantong tersebut adalah sesuatu peninggalan ayahnya. Yu Hao yang penasaran ingin langsung membukanya, namun Wang Dong melarang karena ada semacam segel yang ditanam pada kantong tersebut. Katanya tunggu waktu yang tepat jika ingin membukanya. Setelah festival Dewa Laut berakhir, Yu Hao kembali ke asrama di Pavilion Dewa Laut karena statusnya sudah menjadi murid halaman dalam.
Ini adalah kali pertamanya ia bermalam di sini dan takjub dengan energi penyembuhan di tempat ini yang membuatnya merasa sangat nyaman. Pagi-pagi sekali Dekan Yan Zhaoze menjemput Yu Hao untuk mengajaknya pergi menghadiri rapat pavilion Dewa Laut yang khusus dibuat untuknya. Hal ini berkaitan dengan wujud roh yang sempat ia tunjukkan pada festival Dewa Laut sebelumnya. Semuanya menjadi penasaran sehingga ingin mendengar penjelasannya secara langsung. Di sisi lain, 7 monster Shrek telah berkumpul, hanya tinggal menunggu Yu Hao. Setelah semua lengkap, Bebe berencana untuk mengajak mereka menuju tempat sekte Tang yang baru. Sementara itu, sesampainya Yu Hao di ruang rapat, Dekan Yan Zhaoze segera memintanya untuk memperlihatkan wujud roh kepada semua orang yang sudah sangat penasaran. Namanya adalah Putri Salju. Yu Hao menjelaskan bahwa wujud roh adalah eksistensi khusus yang tidak bergantung pada cincin roh, tulang roh maupun roh pelindung. Keempat cincin roh oranyenya juga berasal dari Putri Salju. Untuk bisa menceritakan asal-usulnya secara lengkap, ia harus memulainya dari awal, karena ini juga menyangkut beberapa rahasianya selama ini. Bahkan mendiang tetua Mu'an pun juga tidak mengetahui semuanya. Yu Hao nampaknya sudah sepenuhnya bisa mempercayai semua orang yang ada di ruang rapat tersebut. Ia benar-benar menceritakan keseluruhan rahasianya dari awal sampai akhir tanpa ada yang perlu disembunyikan lagi. Soal Tian Meng, Bing Bing, Yilai Kesi, dan asal-usul Putri Salju. Cerita dimulai dari pertemuannya dengan Tian Meng dan diakhiri dengan pengorbanan Yilai Kesi, di mana demi menciptakan wujud roh Putri Salju, gurunya tersebutlah rela membakar kesadaran terakhirnya. Setelah mendengar cerita tersebut, tetua Xuanxi terlihat tidak begitu terkejut karena ia tahu kalau di benua Douluo memang banyak kejadian aneh di luar pemahaman Mastro biasa. Yilai Kesi mungkin adalah jejak spiritual dari penyihir kuat yang berasal dari dunia lain, karena pengetahuannya tentang wujud roh benar-benar luar biasa. 10.000 tahun yang lalu, leluhur sekte Tang telah menciptakan sejarah baru di benua Douluo dengan pencapaian Mastro yang mampu menembus tingkat dewa. Dan di era sekarang, Yu Hao dan gurunya juga telah menciptakan sejarah baru yang lain di benua Douluo dengan berhasil menciptakan eksistensi wujud roh. Berita mengenai penciptaan wujud roh ini pasti akan menggemparkan seluruh dunia. Namun Yu Hao juga perlu hati-hati karena pasti akan selalu ada pihak yang mempunyai niat jahat. Jadi tetua Xuanxi menyarankan agar Yu Hao bisa menyimpan dan mempergunakan pengetahuannya ini dengan bijak. Namun ternyata Yu Hao mempunyai niat lain, di mana ia berencana untuk membagikan pengetahuannya ini kepada Akademi Shrek. Ilmu mantra kontrak penyegelan wujud roh yang ia dapatkan dari gurunya. Keputusannya ini membuat semuanya sangat terkejut karena ilmu tersebut adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi mengejutkan rasanya jika Yu Hao bersedia membagikannya begitu saja. Bahkan tetua Xuanxi meminta Yu Hao agar memikirkannya lagi karena ia menyadari kalau ilmu membuat bentuk roh adalah harta yang tak ternilai harganya. Namun Yu Hao tetap pada keputusannya. Lagi pula tanpa Akademi Shrek ia bukanlah siapa-siapa. Selain itu menggunakan pengetahuan ini demi keberlangsungan seluruh makhluk juga merupakan keinginan dari gurunya. Ia harap pihak Akademi Shrek mau membantunya dalam mewujudkan keinginan tersebut. Mungkin suatu hari nanti mereka para umat manusia dan monster roh benar-benar bisa mencapai perdamaian dan hidup berdampingan tanpa konflik untuk selamanya. Tetua Xuanxi pun sangat kagum dengan tujuan mulia Huo Yu Hao, sehingga ia mewakili Akademi dan Pavilion Dewa Laut menyampaikan rasa terima kasihnya atas hadiah tak ternilai ini. Mulai sekarang secara resmi ia sebagai Ketua Pavilion Dewa Laut, mengangkatnya sebagai calon penerus Ketua Pavilion generasi berikutnya. Dan sebenarnya melatih Yu Hao sebagai calon penerus juga merupakan keinginan dari mendiang tetua Mu'en. Keputusan tersebut dibuat ketika beliau masih hidup dan mereka semua juga telah menyetujuinya. Yu Hao pun menerimanya dengan bangga lalu menceritakan semuanya kepada teman-temannya. Mereka kini telah sampai di sekte Tang yang baru. Di sini Yu Hao juga bertemu kembali dengan Nana, gadis dari Kekaisaran Riwei yang dulu pernah diselamatkan oleh Yu Hao dan membebaskan jiwa kedua orang tuanya. Tidak cuma itu, Yu Hao juga telah memberinya kehidupan yang baru sehingga Nana berjanji bahwa ia pasti akan membalas kebaikannya tersebut dengan terus mengabdikan dirinya kepada sekte Tang. Sekte Tang yang sebelumnya terpuruk kini perlahan sudah mulai bangkit kembali. Mendiang tetua Mu'en mempunyai harapan besar terhadap sekte ini dan berperan besar dalam membangunnya di tempat yang baru sehingga sekarang memiliki wilayahnya tersendiri. Sambil berkeliling, Bebe menjelaskan bahwa saat ini sekte Tang terbagi menjadi dua, yaitu aula dalam dan aula luar. Aula dalam bertanggung jawab atas manajemen sekte, produksi senjata rahasia, serta alat pemandu roh dan lain-lain. Sedangkan aula luar bertanggung jawab untuk negosiasi eksternal, mempersiapkan pertempuran dan lain sebagainya. Perkembangan sekte Tang harus didasarkan pada alat pemandu roh. Tugas ini akan dibebankan kepada Yu Hao dan juga Cai Tao sehingga mereka pasti akan bekerja lebih keras. Adapun Xuanxi adalah penanggung jawab halaman luar. Kerja kerasnya telah membuat Akademi Shrek halaman dalam tertarik untuk melakukan transfer bakat baru.
baru. Peran Wang Dong juga tidak kalah pentingnya. Ia bertanggung jawab dalam urusan kekuatan tempur Sekte Tang dan akan berada di garda depan dalam pertempuran tim. Sekte Tang dan Sekte Hao Tian memiliki hubungan erat di masa lalu, jadi ia juga pasti akan bekerja keras. Selanjutnya tugas Yang Nanan dan Xiao Xiao adalah sebagai penanggung jawab di bidang bisnis. Mereka berdua lah yang mengurus perdagangan senjata dan alat pemandu roh yang diproduksi oleh sekte. Meskipun untuk saat ini hanya 2 senjata yang dikomersialkan, itu pun juga hanya terbatas di dalam kota Shrek saja. Masih ada kekhawatiran jika harus diekspor keluar wilayah lain karena pasti akan menimbulkan persaingan bagi semua pihak. Sekarang saatnya membicarakan kekhawatiran BB yang lain, di mana ia menyadari ada kekuatan lain yang sedang mengintai di sekitar kota Shrek. Situasi serupa juga dialami oleh Kekaisaran Xingluo, Kekaisaran Tianhun, dan juga Kekaisaran Dowling. Tentu saja pelakunya adalah pihak dari Kekaisaran Riwei yang sudah mulai melakukan pergerakan. Sebelumnya pihak Kekaisaran Riwei juga telah mengirim orang untuk membunuh Yu Hao. Hal ini membuktikan bahwa mereka memang sangat takut dengan kekuatan Akademi Shrek. Jadi sekarang mungkin bukan waktu yang tepat untuk menunjukkan potensi Sekte Tang yang sudah mulai bangkit agar tidak menimbulkan kegaduhan yang lain. Sekte Tang bisa bangkit secara sembunyi-sembunyi untuk sementara waktu dan mulai bisa menunjukkan taringnya kepada dunia saat sudah benar-benar kuat. Setelah rapat internal Sekte Tang, Yu Hao menemui Wang Dong yang ingin mengajaknya menemui seseorang yang Yu Hao ceritakan mirip dengannya. Mengenai wanita bernama Wang Xiu'er, Wang Dong sudah bertanya kepada Guru Suoyi. Hari ini gadis tersebut sudah masuk ke Akademi Shrek dan juga telah diterima di halaman dalam. Sementara itu, Wang Xiu'er sudah tiba di depan pendaftaran akademi. Petugas ingin ia membuka cadarnya dan seketika itu juga semua orang takjub saat menyaksikan pesona kecantikannya. Wang Dong sudah berhasil menemuinya secara langsung dan memang benar kalau keduanya memang sangatlah mirip secara fisik. Namun nampaknya mereka berdua berbeda dari segi kepribadian ya, di mana Wang Xiu'er terlihat lebih tidak ramah jika dibandingkan dengan Wang Dong. Terbukti saat bertemu dengan Wang Dong tidak ada tegur sapa ataupun sekedar tersenyum. Lalu saat Yu Hao datang untuk mengembalikan cadarnya, Wang Xiu'er tidak mau menerimanya dan langsung pergi begitu saja. Wang Dong memberitahu Yu Hao bahwa kehadiran Wang Xiu'er memberinya perasaan yang aneh. Entah itu fluktuasi kekuatan roh maupun atribut kekuatan roh, keduanya sangatlah berbeda. Guru Suoyi yang mendengarnya kemudian datang untuk membenarkannya. Ia sudah mengidentifikasi karakteristik Wang Xiu'er. Roh pelindungnya adalah naga emas yang sangat langka, dan ia sudah pastikan bahwa gadis itu tidak punya roh pelindung ganda seperti Wang Dong. Roh pelindung naga tersebut sangatlah unik. Berbeda dengan naga emas hasil mutasi naga tiran petir biru, naga emas milik Wang Xiu'er jauh lebih murni dan tergolong sebagai roh pelindung binatang kuno. Dari sini sudah jelas bahwa Wang Dong dan Wang Xiu'er memang sangatlah berbeda dan kemiripan fisik mereka hanyalah sebuah kebetulan belaka. Dengan bakat yang luar biasa, Wang Xiu'er telah diterima di Akademi Halaman Dalam sebagai orang luar. Namun latar belakangnya masih menjadi misteri sehingga akan lebih baik jika pihak akademi bisa mengenalnya lebih jauh. Untuk itu, Guru Suoyi mempunyai rencananya tersendiri. Sebentar lagi Halaman Dalam akan mengadakan misi perburuan cincin roh, jadi ia ingin Yu Hao menemani murid baru tersebut demi bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu. Yu Hao, Wang Dong, dan Wang Xiu'er berkumpul untuk bersiap dalam perburuan cincin roh yang dibimbing oleh dekan Chai Mei-er. Ternyata mereka masih perlu menunggu 1 murid lagi, dan ternyata murid tersebut adalah senior Goyang Mo. Kalau kalian lupa, ia adalah mantan member 7 Monster Shrek yang dulu ikut dalam misi perburuan Master Roh Jahat. Saat itu ia mengalami luka yang sangat parah sampai kehilangan kedua kakinya. Untungnya hal tersebut tidak mengakhiri karirnya sebagai seorang Master Roh. Berkat kaki buatan divisi alat pemandu roh, sekarang ia sudah sepenuhnya pulih dan bisa beraktivitas normal seperti biasa. Bahkan kaki-kaki ini juga dapat meningkatkan kultivasinya. Setelah semua berkumpul, Dekan Chai Mei-er menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah pinggiran kawasan inti hutan pertarungan bintang. Dan karena mereka saling bekerja sama, ia memerintahkan mereka untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Senior Goyang Mo Master Roh tipe support level 70. Roh pelindungnya adalah naga pelangi dan sekarang ia sedang membutuhkan cincin roh ke-7. Huo Yu Hao, Master Roh level 52, pemilik roh pelindung ganda, yaitu Kalajengking Giok S dan mata spiritual. Saat ini ia sedang membutuhkan cincin roh ke-5 untuk roh pelindung mata spiritualnya. Selanjutnya Wang Dong, Master Roh level 61. Roh pelindungnya adalah kupu-kupu Dewi Cahaya. Untuk saat ini ia sudah tidak membutuhkan cincin roh tambahan, namun ia mampu melakukan teknik roh pelindung gabungan dengan Yu Hao yang pasti akan bisa sangat membantu dalam misi kali ini.
Terakhir Wang Xiu'er, ia memperkenalkan diri secara singkat sebagai Master level 60 dengan roh pelindung naga emas yang sedang butuh cincin roh ke-6. Singkat cerita, mereka semua mulai memasuki hutan. Dekan Chai Mei-er hanya bertugas menemani dan memberikan instruksi kepada mereka tanpa terlibat pertarungan secara langsung. Jadi berhasil atau gagalnya misi tergantung pada kerjasama tim mereka. Di sini terlihat bahwa chemistry senior Go Yang Mo, Yu Hao, dan Wang Dong bisa langsung terbangun karena mereka bertiga memang sudah mengenal satu sama lain. Berbeda dengan Wang Xiu'er yang lebih sering menjauh dan menyendiri. Karena hari sudah gelap, mereka memutuskan untuk membuat perapian dan beristirahat. Semua tertidur lelap, kecuali Wang Xiu'er yang terus dalam mode siaga. Sampai kemudian ia menyadari ada sebuah pergerakan yang mencurigakan sedang mendekat ke arah mereka. Yu Hao lalu memeriksanya dengan pembagian deteksi mental dan terlihat ada monster jenis kera roh laut biru yang mempunyai kultivasi sekitar 50.000 tahun. Monster ini spesialis serangan racun dan punya kemampuan untuk mengendalikan tanaman. Dekan Chai Mei-er datang untuk memberikan instruksi kepada mereka, di mana menurutnya jenis cincin roh tersebut akan lebih cocok digunakan oleh Go Yang Mo. Ia lalu memerintahkan Yu Hao untuk memimpin karena penglihatannya sangatlah bagus. Sementara Wang Dong dan Wang Xiu'er akan bekerja sama untuk menangkapnya hidup-hidup. Pertempuran kali ini, ia belum ingin melibatkan Go Yang Mo karena ia ingin melihat sejauh apa kerjasama tim ketiga murid tersebut. Pertarungan pun dimulai. Bersama dengan Wang Dong, Yu Hao mengepung dan menyerang monster tersebut dari kedua sisi. Sedangkan Wang Xiu'er yang memang tidak punya chemistry dengan mereka berdua, memilih untuk diam sambil mengamatinya terlebih dahulu. Hingga kemudian Yu Hao menyadari bahwa makhluk ini tidak selemah dugaannya, sehingga ia memerintahkan timnya untuk segera mundur. Namun Wang Xiu'er mengabaikan perintah Yu Hao dan justru tetap melanjutkan pertarungan. Monster roh berhasil dilumpuhkan, sehingga sekarang senior Go Yang Mo bisa segera menyerap cincin rohnya. Akan tetapi walaupun misi berhasil, Dekan Chai Mei-er mengkritisi Yu Hao yang kurang cerdas dalam memimpin sebuah tim. Tim mereka terdiri dari 3 orang. Namun saat pertempuran, Yu Hao hanya memberikan instruksi kepada Wang Dong, sementara Wang Xiu'er ia abaikan. Yu Hao mengakui kesalahannya dan menerima kritikan tersebut, tetapi Wang Dong yang tidak bisa menerimanya. Menurutnya kejadian tadi bukanlah salah Yu Hao, melainkan salah Wang Xiu'er sendiri yang tidak memberikan informasi apapun mengenai kekuatannya. Jadi karena mereka berdua tidak tahu seperti apa kemampuan Wang Xiu'er, sehingga bagaimana bisa Yu Hao memberinya instruksi yang tepat. Dekan Chai Mei-er mengakui kalau kerjasama Yu Hao dan Wang Dong memang luar biasa. Namun dalam sebuah pertarungan tim, kerjasama adalah kunci kemenangan. Dan sebagai orang yang pernah mengikuti turnamen elit, seharusnya Wang Dong bisa memahami hal itu. Wang Xiu'er pun juga kena marah. Sebagai anggota tim, bisa-bisanya hanya menonton saat anggota lain kesulitan, tidak ikut membantu saat pertarungan dan malah berbuat seenaknya saat pemimpinnya memerintahkan untuk mundur. Jelas tindakan Wang Xiu'er pun juga tidak bisa dibenarkan. Namun bukannya mengakui kekurangannya, Wang Xiu'er justru membuat pembelaan yang tidak masuk akal. Ia pikir tidak perlu bertindak saat Yu Hao dan Wang Dong bisa mengatasinya sendiri. Dan ketika datang kesempatan untuk bertarung, kenapa harus menuruti perintahnya untuk mundur? Wang Xiu'er mengaku bahwa ia tidak pernah gentar saat bertemu dengan lawan. Jika ingin bukti, maka di kesempatan berikutnya ia bersedia untuk bertarung sendirian. Mendengar hal itu, Dekan Chai Mei-er merasa sangat kecewa karena ternyata Wang Xiu'er sama sekali tidak mengerti apa artinya sebuah tim. Mungkin saja kelak Xiu'er akan menjadi master yang sangat kuat, namun sebagai murid Akademi Strike, ia menilai bahwa gadis ini masih belum layak. Ini adalah peringatan terakhir. Jika Wang Xiu'er bersikeras menolak pengajarannya mengenai kerjasama tim, maka terpaksa ia akan mencabut statusnya sebagai murid halaman dalam. Peringatan tersebut terdengar cukup keras di telinga Xiu'er, sehingga ia pun menurunkan egonya dan berjanji akan menurut. Sementara itu, Go Yang Mo telah selesai dengan proses penyerapan cincin rohnya, sehingga perburuan cincin roh bisa kembali dilanjutkan. Memasuki hutan lebih dalam, Dekan Chai Mei-er meminta mereka untuk meningkatkan kewaspadaannya karena mulai dari sini para monster akan semakin berbahaya. Dan karena hari sudah hampir gelap, ia memutuskan untuk membuat perkemahan. Mereka akan bergantian untuk berjaga saat yang lain sedang beristirahat. Dekan Chai Mei-er akan menjaga mereka sampai tengah malam. Kemudian dilanjutkan oleh Yu Hao dan Wang Xiu'er hingga pagi hari. Sedangkan untuk Wang Dong dan Go Yang Mo baru akan mendapatkan jatah jaga besok malam. Setengah malam terlewati dengan aman. Sekarang saatnya giliran Yu Hao dan Xiu'er yang berjaga.
Xiu'er sangat terkesan dengan teknik deteksi mental Yu Hao yang sangat berguna. Yu Hao membalasnya dengan memberikan roti dan memintanya agar tidak terlalu kaku karena bagaimanapun juga mereka adalah rekan satu tim. Namun Xiu'er sedikit membantah hal itu karena semenjak mereka bertemu, ia merasa selalu saja diwaspadai seperti musuh. Yu Hao kemudian menjelaskan bahwa mereka cuma penasaran dengan sosok Xiu'er yang sangat mirip dengan Wang Dong. Selain itu kebetulan marga mereka berdua pun juga sama. Wang Dong sudah mengkonfirmasi kalau dirinya tidak punya saudara. Jadi fenomena yang sangat kebetulan ini pasti menjadi perhatian banyak orang. Namun Wang Xiu'er tidak memberikan respon baik dan justru membuang roti pemberian Yu Hao dengan alasan tidak enak. Hal ini memicu reaksi Yu Hao yang pernah merasakan hidup dalam lapar dan serba berkekurangan saat ia masih kecil. Mendiang ibunya selalu bekerja keras siang dan malam untuk menghidupinya. Beliau sangat menyayangi Yu Hao dan selalu mengatakan bahwa Yu Hao lah alasan ia untuk bisa tetap bertahan. Meskipun hidup sangat berat, namun di saat yang bersamaan ia juga merasa sangat bahagia. Hingga ia sadar bahwa penderitaan dan penghinaan yang dialami oleh ibunya ternyata sangat menyedihkan. Ditambah lagi kian hari kondisi kesehatannya kian memburuk hingga beliau pun meninggal. Ternyata cerita Yu Hao mampu menyentuh hati Wang Xiu'er. Ia menunjukkan rasa empatinya dengan bersedia memakan kembali roti pemberian Yu Hao. Namun sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berduka ya, karena Yu Hao dapat merasakan ada sejumlah monster roh kuat yang sedang mendekat ke perkemahan mereka. Semuanya pun segera bergerak untuk bersiap menghadapi pertempuran. Mereka adalah pasukan monster roh jenis monyet merah darah dengan jumlah total sekitar 30 ekor yang dipimpin oleh Raja Monyet dengan usia kultivasi mencapai 50.000 tahun. Ini agak aneh karena di tim mereka ada Feng Hou Dou Luo. Para monster roh ini pasti dapat merasakannya sehingga harusnya mereka tidak akan melakukan inisiasi penyerangan secara langsung seperti ini. Selain itu kelompok monyet darah adalah monster roh yang aktif saat siang hari dan jarang sekali keluar saat malam hari. Berdasarkan dua hal itu, kemungkinan besar ada pihak yang sengaja menggiring para monster roh tersebut. Namun tidak penting membahasnya sekarang. Pertempuran sudah berada di depan mata, maka dari itu Dekan Cai Mei memerintahkan seluruh muridnya untuk segera mempersiapkan diri. 赤色之力，灵魂能得大幅提升。橙色之魂，东南部学长，吸入。天神之光。 Berkat kerjasama tim yang sangat bagus, mereka akhirnya dapat merobohkan sang Raja Monyet dan membuat pasukan monyet lain lari ketakutan. Sekarang tinggal menentukan siapakah yang akan mengambil cincin roh monster ini. Yu Hao berniat ingin mengambilnya karena meskipun Raja Monyet tidak memiliki atribut mental, tapi ia pikir kemampuan haus darah dari Raja Monyet ini akan sangat membantu kultivasi roh pelindung mata spiritualnya. Namun sebelum ia menyerapnya, Wang Xiu'er tiba-tiba menyela dan mengatakan bahwa ialah yang akan mengambil cincin roh monster ini karena lebih cocok dengannya. Wang Dong sempat marah karena Xiu'er nyerobot gitu aja tanpa menghargai keputusan Yu Hao. Namun Yu Hao sendiri tidak ingin mempermasalahkan hal ini dan bersedia mengalah atas nama kerjasama tim. Mendengar hal itu, Xiu'er pun tidak sungkan lagi. Ia langsung memulai proses penyerapannya dan berjanji bahwa setelah ini ia pasti akan membantu Yu Hao untuk menemukan cincin yang cocok untuknya. Di waktu yang lain, Yu Hao berusaha memberi pengertian kepada Wang Dong yang nampaknya telah salah paham saat melihat niat baiknya kepada Xiu'er. Ia mengaku tidak punya maksud tersembunyi karena hal itu ia lakukan semata-mata hanya untuk menanamkan kepercayaan terhadap rekan satu tim mereka. Singkat cerita, hari sudah pagi. Wang Xiu'er telah sepenuhnya menyelesaikan proses penyerapan cincin rohnya hanya dalam waktu 3 jam, membuktikan bahwa gadis ini memang punya bakat yang luar biasa. Tapi Yu Hao pikir ini cukup aneh, mengingat tubuhnya yang sangat kuat. Wang Xiu'er seharusnya mampu mengambil cincin roh umur ribuan tahun untuk 2 cincin roh pertamanya. Namun mengapa hanya mengambil cincin kuning ratusan tahun? Tidak ada jawaban akan hal itu. Wang Xiu'er kemudian mendekati Yu Hao untuk mengajaknya pergi mencari cincin roh. Ia sangat mengenal karakteristik hutan pertarungan bintang karena dahulu ia pernah berlatih di tempat ini selama 1 tahun. Seluruh hutan dibagi menjadi 3 wilayah utama, wilayah luar, wilayah tengah, dan wilayah inti. Jadi berdasarkan pengetahuannya tersebut, ia bisa membimbing Yu Hao untuk menemukan monster yang sesuai. Ia lalu mengeluarkan sebuah senjata menyerupai tombak yang dipenuhi dengan energi kehidupan. Di mana setelah Yu Hao memeriksanya, ternyata senjata ini bukan tergolong alat pemandu roh. Ia tidak bisa mengidentifikasinya secara jelas, yang semakin membuktikan bahwa identitas Wang Xiu'er masih penuh dengan misteri yang belum terungkap. Tanpa buang-buang waktu, mereka mulai bergerak hingga menemukan 3 orang Mastro yang masing-masing berada di level 70-an sedang berhadapan melawan monstro jenis tikus api. Ternyata ketiganya adalah Mastro jahat. Yang sekarang mereka lakukan adalah memurnikan jiwa monstro yang dianggap sebagai tindakan yang sangat kejam.
Dekan Chai Mei-er tidak bisa membiarkan hal ini, mengingat membasmi para Master Roh jahat adalah salah satu tujuan dari Akademi Shrek. Ia kemudian memerintahkan Yu Hao dan Wang Dong untuk memimpin penyerangan, sementara Xiu Er dan Go Yang Mo akan mengambil jalan memutar ke belakang untuk mengungkap tujuan sebenarnya dari ketiga Master Roh jahat tersebut. Dengan mengikuti instruksi, membawa mereka ke sebuah gua di mana di sana terdapat monster roh beruang cakar emas dengan kultivasi puluhan ribu tahun. Go Yang mau menyadari ada hal yang janggal. Terlihat bahwa sang monster tidak punya niat untuk membunuh, melainkan hanya ingin melindungi anak-anaknya yang berada di belakang mereka. Ia kemudian melarang Xiu Er untuk menyakitinya, namun Xiu Er mengabaikannya dan tetap memilih untuk maju. Ia tidak bermaksud untuk bertarung, ia justru menenangkan monster beruang tersebut dengan menggunakan kemampuan cahaya tombak emasnya. Di sisi lain, Yu Hao dan Wang Dong sangat terkejut saat melihat ketiga orang ini dapat memanggil jiwa sesosok monster beruang cakar emas. Terungkap bahwa tujuan mereka adalah mengambil anak-anak monster beruang. Mereka berencana untuk menarik perhatian para monster beruang betina menggunakan jiwa monster beruang jantan yang mereka panggil. Setelah beruang betina terpancing, mereka bisa mengambil anak-anaknya. Anak-anak yang baru lahir masih jinak dan saat besar nanti bisa dimanfaatkan sebagai mesin pembunuh. Sedangkan induknya yang melemah setelah melahirkan akan mereka murnikan jiwanya. Jelas tindakan ini sangatlah kejam dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Yu Hao jadi teringat mengenai pasukan monyet semalam yang sepertinya lari ketakutan dari kejaran para monster jahat ini. Ia semakin marah saat salah satu dari mereka mengeluarkan topeng milik anggota Guardian Shrek. Topeng tersebut mereka dapat setelah membunuh pemiliknya pada beberapa waktu yang lalu. Kini akan mereka gunakan untuk mengelabui para monster di hutan pertarungan bintang agar para monster tersebut berpikir jika pihak Akademi Shrek lah yang sudah membuat rusuh tempat ini. 好动之力，奇迹定妆回岛之人，雷神之怒。 Tanpa menyanyiakan waktu lagi, Yu Hao dengan dibantu oleh Wang Dong langsung merilis alat pemandu roh tingkat 7, Murka Dewa Petir. Meskipun daya serang senjata tersebut sangatlah kuat, namun para monster jahat ini masih mampu bertahan dengan mengandalkan teknik pelindung ularnya. Setelah bangkit, ketiganya langsung merilis teknik pemanggil jiwa monster roh yang masing-masing berusia puluhan ribu tahun. Nampaknya lawan Yu Hao dan Wang Dong kali ini jauh lebih berbahaya daripada dugaannya. Namun hal itu jelas tak membuat Yu Hao menjadi gentar. Ia meminta Wang Dong untuk segera pergi mencari dan melindungi anak-anak beruang. Sementara dialah yang akan berhadapan melawan ketiga monster roh jahat tersebut. Wang Dong tahu kalau tindakan Yu Hao sangatlah beresiko, sehingga ia menolak pergi dan tetap ingin maju untuk membantu. Sesaat sebelum pertempuran pecah, tiba-tiba muncul monster beruang cakar emas betina yang mengamuk. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, monster tersebut datang bersama Wang Xiu Er. Tidak butuh waktu lama, jiwa monster lawan yang berusaha menyerangnya pun berhasil dirobohkan. Akibatnya monster roh jahat yang mengendalikannya pun juga terkena serangan balik. Yu Hao menggunakan kemampuannya untuk memurnikan jiwa monster yang dikendalikan oleh monster jahat yang membuat mereka bertiga ketakutan dan memilih untuk melarikan diri. Ia lalu menyarankan kedua temannya untuk tidak perlu mengejar musuh, mengingat kondisi hutan pertarungan bintang yang sangat berbahaya. Ditambah lagi akibat kejadian ini, emosi dan mental para monster pasti cukup terguncang, sehingga akan lebih baik jika menghindari pertempuran yang tidak perlu. Go Yang Mo kemudian datang dengan membawa anak-anak beruang yang sudah berhasil mereka selamatkan. Ia mengecam tindakan dari para monster jahat yang telah begitu keji. Namun Wang Xiu Er tidak merasa lebih suci karena tujuan mereka pun juga berburu cincin roh yang sebenarnya juga menyakiti para monster roh. Dekan Chai Mei-er kemudian menyela dengan mengatakan bahwa kelak hubungan baik antara Master Roh dan monster roh di benua Douluo pasti akan bisa segera tercapai, sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Huo Yu Hao. Yu Hao lalu mengeluarkan wujud roh Putri Salju untuk ditujukan kepada teman-temannya dan menjelaskan bahwa di masa depan wujud roh akan menjadi harapan untuk menyelesaikan konflik antara Master Roh dengan monster roh. Jika seekor monster roh bersedia membuat kontrak darah dengan Master Roh, maka baru wujud roh akan terlahir.
tidak cuma memberikan keuntungan bagi Master Roh, namun hal itu juga dapat memperpanjang usia monster roh itu sendiri, menjadi pater dalam wujud roh, serta turut merasakan kehidupan di dunia. Meskipun sejauh ini metode tersebut belum terbukti bisa diterapkan secara universal ya, karena baru Putri Salju saja dan belum pernah diuji cobakan untuk monster roh lain. Jadi memang masih perlu banyak dilakukan penelitian lebih lanjut yang tentu akan dibantu juga oleh pihak akademi yang sudah berkomitmen untuk mendukung tujuan Yu Hao. Setelah mengobati dan berpisah dengan keluarga beruang cakar emas, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari cincin roh yang sesuai dengan Yu Hao. Dengan teknik pembagian mentalnya, Yu Hao dapat menyaksikan 5 km di depan terdapat 4 monster roh dengan kultivasi 10.000 tahun yang sedang bertarung, di mana ada 3 monster roh jenis mutan serigala sedang mengepung monster perak. Dekan Chai Meier menjelaskan bahwa monster perak adalah jenis monster yang mempunyai atribut spiritual dan dirumorkan telah punah. Terlihat bahwa monster perak sudah terluka sangat parah melawan 3 serigala mutan sekaligus yang mempunyai atribut kegelapan, namun masih sanggup bertahan berkat teknik roh bawaannya yang begitu kuat. Teknik yang disebut sebagai teknik topografi, sebuah teknik unik yang mampu meniru teknik lawan secara sempurna. Berkat teknik ini, monster perak tidak cuma bisa bertahan, bahkan juga bisa membalikan keadaan. Namun akibat luka parahnya, monster perak ini kini sudah dalam keadaan sekarat. Salah satu serigala mutan yang masih hidup segera melarikan diri. Wang Xiu'er nampaknya cukup sensitif dengan perilaku nakal para monster roh, sehingga ia memilih untuk mengejar si monster serigala yang sudah menindas monster roh lain. Setelah Xiu'er berhasil mengalahkan monster tersebut dan secara kebetulan keluar tulang roh kaki kiri dari dalam jasadnya. Sementara itu, Dekan Chai Meier meminta Yu Hao untuk menyerap cincin roh dari monster perak. Teknik topografi yang digunakan monster ini beratribut mental, sehingga pasti akan sangat cocok dengan roh pelindung mata spiritual milik Yu Hao. Namun alih-alih menyerapnya secara langsung, Yu Hao terlebih dahulu ingin bernegosiasi dengan monster perak. Apakah bersedia ia jadikan sebagai wujud rohnya? Yu Hao mengingatkan bahwa si monster telah sekarat, jadi ia memberikan tawaran agar monster perak bersedia menyetujui kontrak darah dengannya dan terlahir kembali dalam wujud roh. Jadi setelah menjadi wujud roh, meskipun jasadnya sudah mati, ia masih bisa hidup dalam bentuk lain. Kesadarannya akan tetap ada untuk menjadi partnernya untuk selamanya seperti Putri Salju. Monster perak pun akhirnya mempercayai Yu Hao dan memberikan isyarat bahwa ia menyetujui kontrak darah. Ya, karena syarat utama agar proses ini berhasil, seekor monster harus sepenuhnya percaya dengan si pembuat kontrak dan bersedia menjalani prosesnya hingga selesai dengan sukarela. Proses pun telah dimulai. Nampaknya Yu Hao memang sudah sangat terampil dalam menggunakan kemampuan yang diajarkan oleh Yilai Kesi tersebut. Namun sayangnya proses tidak berjalan mulus karena ternyata monster perak belum sepenuhnya bisa mempercayai Yu Hao. Ia meronta-ronta saat proses masih berlangsung yang membuat kekuatan roh tidak stabil dan berujung pada kegagalan. Hal ini membuktikan bahwa kontrak darah memanglah bukan sesuatu yang mudah. Sebenarnya cukup mudah untuk bisa dipelajari gerakannya, tapi masalah tersulitnya adalah membangun kepercayaan antara monster roh dengan master roh. Jika kepercayaannya lemah, maka proses akan mudah gagal dan risikonya si monster akan langsung mati. Dekan Chai Meier sama sekali tidak menyalahkan Yu Hao. Eksperimen bentuk roh memang harus dipelajari lagi lebih dalam dan tidak mudah berhasil dalam waktu singkat. Mungkin yang menjadi PR-nya adalah bagaimana cara mengukur tingkat kepercayaan seekor monster roh sudah cukup atau belum demi untuk meminimalisir kegagalan dalam mencapai wujud roh. Ia kemudian meminta Yu Hao agar tidak perlu merasa bersalah dan serap saja cincin roh ini seperti biasa. Tidak perlu waktu lama, Yu Hao pun telah berhasil sepenuhnya menyerap cincin roh tersebut, sehingga sekarang kedua roh pelindungnya masing-masing sudah punya 5 cincin. Dan karena misi telah selesai, Dekan Chai Meier menyarankan semuanya untuk bersiap kembali ke Akademi Shrek. Singkat cerita, setelah tiba di Akademi Shrek, terlihat kerumunan para murid yang sedang penasaran dengan kedatangan seseorang yang sangat asing. Setelah Yu Hao melihatnya secara langsung, ternyata dia adalah Ji Jue Chen. Ia juga datang bersama guru Xuan Ziwen.
Ji Juechen mengaku bahwa secara resmi ia telah mengundurkan diri dari Akademi Kekaisaran Riwei, lalu datang ke Akademi Shrek untuk menantang orang-orang yang lebih kuat seperti yang pernah dikatakan oleh Yu Hao. Sementara tujuan kedatangan Guru Ziwen adalah menerima undangan Yu Hao untuk bergabung ke dalam Sekte Tang. Yu Hao kemudian mengajak mereka semua untuk datang mengunjungi Sekte Tang di tempat yang baru, di mana Bei Bei, Susansi, dan yang lainnya sudah menanti kepulangan mereka. Yu Hao memperkenalkan senior Bei Bei sebagai Master dengan kultivasi tertinggi di Sekte Tang saat ini. Hal ini pun membuat Ji Juechen tertarik untuk menantangnya bertarung, sekaligus sebagai penentuan apakah ia bersedia bergabung ke dalam Sekte Tang atau tidak. Bei Bei dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Keduanya pun memasuki arena untuk memulai pertarungan. Ji Juechen mengeluarkan pedangnya yang nampak sudah sangat lusuh dengan retakan di mana-mana akibat pertempurannya dengan Yu Hao sebelumnya. Sehingga agar Ji Juechen bisa mengerahkan kekuatan maksimalnya, Yu Hao memberinya senjata baru yakni pedang penghakiman. Setelah Tetua Muan meninggal, pedang tersebut diserahkan kepada Yu Hao. Dan karena Yu Hao bukan petarung yang ahli dalam menggunakan pedang, selama ini ia hanya menyimpannya saja, sehingga di tangan Ji Juechen senjata tersebut pasti akan jauh lebih berguna. Pertarungan pun dimulai. Dari gaya bertarung, jelas Bei Bei sangat berbeda dengan Yu Hao. Sebagai petarung agresif, ia lebih mengandalkan kecepatan dan ketangkasan. Ia menerjang dan menerobos pertahanan lawan tanpa membiarkannya untuk berpikir. Namun jangan sekali-kali meremehkan Ji Hao Chen. Keterampilannya dalam menggunakan pedang jauh berada di atas Marulong, sehingga ia pasti bisa mengeluarkan seluruh potensi dari pedang penghakiman jika dibandingkan dengan saat Marulong menggunakannya. Sekarang giliran Ji Juechen untuk maju. Ia mengaktifkan domainnya, di mana kali ini jauh lebih sempurna daripada sebelumnya berkat dukungan dari pedang penghakiman. Menghadapi gempuran tersebut memaksa Bei Bei untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, evolusi naga suci cahaya. Sebuah ledakan dahsyat mengudara. Masing-masing sudah mengerahkan kekuatan penuh. Jadi siapakah pemenangnya? Ji Juechen kemudian mengakui kekalahannya. Saat benturan domain terjadi, domain miliknya lah yang pecah lebih dulu. Ia mencoba melawan dengan 7 tebasan beruntun, namun semuanya berhasil dilenyapkan oleh domain guntur milik Bei Bei. Kemenangan tersebut tidak lantas membuat Bei Bei menjadi sombong. Ia yakin kalau Ji Juechen sudah berhasil menyempurnakan teknik domainnya, pasti potensinya akan jauh lebih besar. Dengan hasil ini, Ji Juechen merasa sangat puas dan memutuskan untuk ikut bergabung ke dalam Sekte Tang. Dan setelah bertambahnya 2 anggota tersebut, kini Sekte Tang pasti akan menjadi semakin kuat sehingga kebangkitan Sekte Tang untuk mengulang masa kejayaannya sudah berada di depan mata.